Lu Yun benar-benar menjadi sedikit gila karena kebutuhannya akan lebih banyak kristal. Bounty secara keseluruhan House Donglin dengan cepat menguras kekayaannya. Meskipun pasar di kota Dao menguntungkan, itu milik aliansi pedagang. Dia bukan seorang pengusaha dan membutuhkan bantuan mereka dalam berbagai eksploitasi. Secara alami, setiap keuntungan harus dibagi dengan serikat perdagangan, daripada masuk ke kantongnya sendiri itu adalah satu-satunya cara agar kolaborasi mereka berkelanjutan. Pada akhirnya, dia membutuhkan lebih banyak kristal abadi untuk memikat pohon kehidupan kuno ke Provinsi Senja. Sekarang Moyi telah memperoleh mutiara Sky Turtle dari klan Ling, satu-satunya hal yang dia butuhkan untuk mengangkat kutukan racun pada King Yu adalah pohonnya. Pohon kehidupan kuno telah berakar di pecahan neraka. Dengan kunci kehidupan yang dimilikinya, dia bisa menarik pohon itu dengan memaksa kunci tersebut dengan sejumlah besar kristal abadi. Oleh karena itu, dia membutuhkan lebih banyak kristal untuk King Yu dan dirinya sendiri. Setidaknya 250 triliun kristal diperlukan untuk memikat pohon itu ke Provinsi Senja. Tapi di mata Lu Yun, itu jauh dari cukup, dia membutuhkan lebih banyak lagi. Itulah mengapa dia bertindak lebih jauh dengan mengadakan pelelangan selama kesengsaraannya, dan bahkan menjual esensi kesengsaraannya sendiri. Gurau, raungan buas menggelegar di langit. Penghakiman surgawi telah berakhir, tetapi awan kesengsaraan masih ada, di mana seekor binatang buas yang sangat besar melayang ke permukaan. Ekspresi gelap, Lu Yun menatap dengan sungguh-sungguh pada binatang yang semakin terlihat. Akan apa, seorang kun biasa, atau binatang suci lainnya, para dewa di daerah itu telah memutuskan untuk tidak ikut campur. Lu Yun pada dasarnya menyerah untuk membangun tanah suci saat dia menjual proyeksi bunga. Selama dia tidak membangun tanah suci, dia tidak menimbulkan ancaman apapun bagi faksi lain di dunia abadi. Panjang dan kurus, sepertinya ular. Ular merah. Akhirnya, binatang kesusahan muncul dari awan. Itu adalah ular merah dengan 24 pasang sayap dan satu tanduk merah di atas kepalanya. Dengan panjang 30.000 meter, itu besar untuk makhluk abadi di dunia, tetapi hanya rata-rata untuk binatang kesusahan. Kembali selama kesengsaraan Zhao Wushuang, binatang yang dia temui telah berlari sepanjang 500.000 meter dan membentang di seluruh laut ilahi. Binatang kesengsaraan dari beberapa jenius besar lainnya juga sangat besar, semuanya membentang sepanjang ratusan ribu meter. Namun Lu Yun, pembudidaya top dan penguasa pemuda terkemuka di dunia, memanggil binatang kesengsaraan yang panjangnya hanya 30.000 meter. Dan ular sederhana itu. Ular itu memang terlihat aneh dan bentuknya unik, tetapi pada akhirnya tetap saja ular. Ular adalah roh monster yang paling rendah. Satu-satunya cara untuk meningkatkan nasib mereka dalam hidup adalah dengan mengaktifkan garis keturunan drakonik kecil yang mereka miliki dan berubah menjadi naga monster. Apakah bakat Lu Yun hanyalah ilusi? Apakah dia bukan seorang jenius, tetapi sampah yang mengandalkan tipu muslihat dan trik? Tetapi tentang apakah penghakiman surgawi itu? Apakah Lu Yun melakukan sesuatu untuk membangkitkan kemarahan surga? Berapa banyak esensi kesengsaraan yang akan dihasilkan ular bermutasi? Mungkin tidak cukup bahkan untuk anak itu sendiri. Namun, tidak ada yang memperhatikan bahwa Silverlight, yang sebelumnya terlalu percaya diri akan keunggulannya, sekarang gemetar dan gemetar. Tidak bisa, tidak bisa. Mengapa itu muncul lagi, dan dalam kesengsaraan anak itu? Itu juga menjadi binatang kesengsaraan. Silverlight mundur beberapa langkah, mata peraknya yang samar dipenuhi ketakutan. Charmin Eternal masih hidup. Golden Light juga tercengang. Binatang kesengsaraan semuanya didasarkan pada makhluk yang benar-benar ada. Itu adalah proyeksi yang diciptakan oleh hukum kesengsaraan surgawi. Jika Charmin Eternal telah muncul dalam kesengsaraan, maka bentuk aslinya pasti ada di bawah Dao abadi juga. Dia dengan tegang menoleh ke Silverlight. Haruskah kita lari? Jika Charmin Eternal datang, itu akan melahap kita. Lari? Kemana? Cahaya perak menggelengkan kepalanya. Kami hanya harus melakukan apa yang selalu kami lakukan. Dunia berada di ambang kekacauan, dan ada tanda-tanda bahwa itu mungkin dikembalikan ke kejayaan masa lalunya sebelum Kaisar jatuh, namun, masih harus dilihat klan mana yang akan naik ke puncak kali ini. Kami memiliki peluang untuk bertahan hidup jika kami bertahan dan berjuang. Jika kita lari, kita mati. Gurau, alih-alih mendesis seperti ular, Charmin Eternal mengeluarkan geraman yang sangat kuat. 24 pasang sayapnya mengepak pada saat yang sama, mengirimkan dengungan berdering di udara. Cahaya merah yang luar biasa berkobar dari tubuhnya, memenuhi langit dan mengaburkan semua penglihatan. Biarkan aku memasuki dunia bawah, suara lemah seorang wanita tiba-tiba ditransmisikan dari ular raksasa ke Lu Yun. Lu Yun memulai. Kamu bukan binatang kesengsaraan, tetapi binatang suci yang sebenarnya. Luka saya terlalu serius, pinta wanita itu. Tolong izinkan saya untuk pulih di akhirat.
Setelah jeda termenung, Lu Yun membuka gerbang abis dengan lambaian tangannya. Terima kasih. Ular raksasa itu menghilang ke neraka sebagai kilatan cahaya merah dan jatuh tertidur lelap. Lu Yun mengerutkan kening pada esensi merah yang tertinggal di udara. Ada aroma menyenangkan yang tercium darinya, menandainya bukan esensi kesengsaraan biasa, tetapi sesuatu yang bahkan lebih canggih. Nah, itu esensi kesengsaraan. Yang mengejutkan, dia menemukan kumpulan esensi kesengsaraan, seperti yang dihasilkan oleh kesengsaraan Sue Chujiu, di bawah cairan merah. Dia dengan cepat mengambilnya. Suara mendesing. Raungan melewati tubuhnya saat dia bersentuhan dengan cairan, cahaya 6 warna keluar dari atas kepalanya dan menyebar ke segala arah. 6 jalur roh yang baru lahir. Saat Lu Yun naik ke keabadian, rohnya yang baru lahir berubah menjadi fenomena kenaikan dan menyebarkan kabut merah yang diciptakan Charmin Eternal. 6 jalur roh yang baru lahir, 6 domain reinkarnasi. Dia adalah penguasa reinkarnasi antara surga dan bumi. Ketika 6 jalannya muncul, Tome of Life and Death melesat untuk menyamarkan apa yang sedang terjadi. Energi ungu meletus di langit sebagai gantinya, menyebar 400 km sebagai fenomena kenaikan. Lihat, Lu Yun memenggal kepala ular bermutasi dan naik ke keabadian. Fenomena kenaikannya adalah 400 km energi ungu. Itu banyak makhluk abadi ternganga karena sangat kecewa. Energi ungu dari timur termasuk di antara puncak fenomena kenaikan, tapi itu sama sekali tidak cocok dengan Lu Yun. Mereka mengharapkan fenomenanya mencakup setidaknya Laut Utara, atau bahkan seluruh dunia abadi seperti Zhao Shuang. 400 km energi ungu lebih dari beberapa pasak di bawah fenomena yang menutupi seluruh jurusan. Jadi terlepas dari reputasinya, dia benar-benar tidak lebih dari orang lemah yang tidak berguna. Dikatakan bahwa Lu Yun awalnya tidak dapat berkultivasi karena konstitusinya. Dia hanya menjadi seorang kultivator setelah mengkonsumsi pil Aurum Openia. Energi ungu yang membentang 400 km, meski bukan pemandangan paling mengesankan untuk membuat sejarah, sama sekali bukan hal yang sepele. Tetapi untuk seseorang dengan status dan bakat Lu Yun, fenomena kenaikan seperti itu memang sangat tidak mengesankan. Namun, di dalam kerajaan neraka, proyeksi 6 jalur reinkarnasi menutupi semua dunia bawah. Sementara kerajaannya belum kembali ke puncak era purba, sekarang melampaui semua jurusan di dunia abadi. Bahkan kehampaan hitam tak terbatas yang mengelilingi dunia ini diterangi oleh proyeksi. Di dalamnya kegelapan terbentang fatamorgana fantastik yang muncul sebagai penjara raksasa yang penuh dengan belenggu dan alat penyiksaan. Namun, itu tanpa tahanan yang dipenjara. Mereka semua telah memasuki kerajaan dan telah dibersihkan oleh bunga neraka untuk menjadi penghuni neraka. Jurang tak berujung itu adalah bagian dari neraka dari era purba Dao manusia. Lu Yun telah menyerah menjadi master reinkarnasi, tapi itu tidak berarti dia melepaskan kekuatan reinkarnasi. Apa yang dia lepaskan adalah neraka itu sendiri. Sebagai makhluk hidup, untuk menjadi hakim tertinggi neraka, untuk menentukan jasa kebajikan dan pembalasan orang lain, untuk menghargai kebaikan dan menghukum kejahatan, kekuatan seperti itu seharusnya hanya milik Dao Surgawi, bukan milik satu orang. Seperti yang pernah dikatakan Gelong, kesengsaraan surgawi tidak boleh dikendalikan oleh siapapun secara khusus, atau itu akan menjadi sumber bencana bagi Dao abadi secara keseluruhan. Demikian juga, satu orang seharusnya tidak mengatur reinkarnasi sendiri, atau itu tidak akan membawa apa-apa selain kemalangan bagi semua makhluk hidup. Di masa lalu, tragedi umat manusia dan kehancuran neraka tentu saja bukan kecelakaan. Pada saat ini, fenomena kenaikan Lu Yun menyelimuti seluruh kerajaan neraka, dia bermandikan kekuatan reinkarnasi. Ular raksasa yang aneh, Charmin Eternal, telah mengubah dirinya menjadi seekor ular kecil dengan panjang sekitar 30 cm dan dengan malas bermalas-malasan di tanah. Melirik fenomena itu, dia tersentak kaget. Dia menyerahkan kedaulatannya atas reinkarnasi, hak untuk mendikte kebaikan dan kejahatan di dunia. Keyakinan dan keberanian yang luar biasa. Jika Kaisar Agung Puncak Timur telah menunjukkan tekad yang sama di masa lalu, dia mungkin masih hidup. Suara mendesing. Roh Lu Yun yang baru lahir tiba-tiba terbang keluar dari kesadarannya dan bergabung dengan fenomena di langit neraka. Pada saat ini, dia menemukan dengan sangat terkejut bahwa pikirannya mencakup segala sesuatu di dalam neraka. Pada awalnya, kerajaan telah dikelola oleh Tome of Life and Death. Tapi sekarang, itu menjadi milik Lu Yun, seolah-olah itu adalah replikanya yang kedua. Tidak seperti Xing Chen, replika pertamanya, kerajaan akhirat hanya bisa tetap seperti itu dan tidak bisa mengambil bentuk manusia. Tapi di sini, Lu Yun bisa melakukan apa yang diinginkan hatinya, memerintah semua seperti dewa. Yang paling penting, rohnya yang baru lahir telah berubah menjadi 6 jalur reinkarnasi. Selama itu ada, dia tidak akan pernah mati. Bahkan jika tubuhnya hancur,
dia bisa terlahir kembali ke tubuh baru melalui kekuatan reinkarnasi. Ki di dalam dirinya dengan cepat mulai berkembang menjadi kekuatan abadi yang abadi. Kekuatannya melonjak, menyalip ketinggian yang dia capai ketika diperkuat oleh kuali penguasa iblis. Setelah seorang kultivator, dia sekarang benar-benar abadi. Abadi sejati melalui dan melalui. Semuanya terasa agak tidak nyata. Akhirnya, dia menjadi legenda-legenda yang abadi. Di bumi, dia tidak lebih dari manusia biasa di antara masa, perampok makam yang tidak penting yang berjalan di dunia kegelapan, tidak pernah melihat cahaya siang hari. Tetapi dalam pergantian peristiwa yang tak terduga, dia tiba di dunia keabadian dan naik ke keabadian sendiri. Sekarang aku abadi, bisakah aku kembali? Pikiran itu tiba-tiba muncul di benaknya, untuk kembali ke rumah, untuk kembali ke bumi. Meskipun dia tidak memiliki keluarga yang tersisa di bumi, dan guru yang telah mengajarinya semua yang dia tahu telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, dia masih memiliki sekelompok besar saudara dan teman yang menunggunya. Selamat, tuanku. Ucapan selamat, tuanku. Gelong terbang dengan goyah ke arahnya, wajahnya tanpa warna. Dalam keadaannya yang menyedihkan saat ini, dia bisa dengan mudah disalahartikan sebagai kerangka, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian yang pekat. Begitulah hasil dari merebut penghakiman surgawi dengan paksa dan menyatu dengannya itu hampir merenggut nyawanya. Lu Yun mengangguk. Dengan lambaian tangannya, vitalitas tak terbatas melonjak dari dunia bawah dan menyembur ke tubuh Gelong. Tetapi seolah-olah dia adalah saringan, vitalitasnya langsung menghilang, tidak peduli berapa banyak yang dituangkan ke dalam dirinya. Jangan khawatir, tuanku. Pelayan tua ini tahu situasiku, tidak ada kekuatan hidup yang bisa memulihkan luka seperti ini. Dia terkekeh nakal, hehe, beri aku cukup waktu dan aku akan pulih sendiri. Dia menunjuk ular merah kecil di tanah. Sama seperti dia, kekuatan luar tidak bisa menyembuhkan luka kita. Cederanya tidak lebih dari kambuh. Dia menderita serangan balasan dari dunia ketika dia menyatu dengan kesengsaraan, membuka kembali luka lama dalam prosesnya daripada mempertahankan yang baru. Lalu bagaimana dengan ini? Lu Yun membalik telapak tangannya dan memanggil buah emas ke tangannya, buah karma. Setelah pohon kehidupan dan kematian Salbe Revolusi menjadi pohon karma, buah yang dihasilkannya lebih murni dari sebelumnya dan api neraka telah melepaskan diri darinya untuk membakar seluruh kerajaan neraka, membentuk lautan api yang sangat besar yang menanggung beban beratnya, peradaban. Lu Yun tidak bisa melihat apa yang ada di bawah lautan api, tapi dia yakin bahwa apapun yang ada di sana tidak akan lebih lemah dari pohon kehidupan dan kematian sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang bisa memicu api neraka menjadi kobaran api yang berkobar. Buah karma. Mata Gelong berbinar. Ular kecil yang beristirahat di tanah juga melihat ke atas dan mempertimbangkan buahnya, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Tuanku, aku tidak bisa menangani sesuatu yang kuat ini dalam keadaanku saat ini. Pelayan tua itu tersenyum sedih. Jika saya makan buah karma sekarang, satu-satunya hasil yang mungkin bagi saya adalah meledak dari kelebihan energi. Sangat baik. Dengan anggukan, Lu Yun melambaikan tangannya. Pohon karma yang sebelumnya berakar di dalam dirinya terbang keluar, lalu perlahan-lahan melayang ke bawah dan mentransplantasikan dirinya ke tanah. Dalam sekejap mata, pohon muda yang tingginya tidak lebih dari 1 meter itu membentang menjadi pohon yang menjulang tinggi yang menutupi langit dan menjulang di atas tanah seperti gunung besar. Sebuah kemilau emas pucat muncul dari dahan berdaun dan mengalir ke neraka. Sorak-sorai muncul dari penghuni dunia bawah ketika cahaya redup mencapai mereka sebelumnya ada dalam keadaan yang mirip dengan neraka Lu Yun. Sementara makhluk hidup asli, bakat dan potensi mereka terpengaruh, sedemikian rupa sehingga banyak di antara mereka bahkan tidak bisa berkultivasi. Namun, cahaya keemasan pucat ini tiba-tiba membebaskan mereka dari pengekangan ini, memungkinkan mereka untuk berkultivasi dan bahkan menjadi abadi. Di dalam neraka, dao abadi berkedip menjadi ada, perlahan-lahan membentuk koneksi ke dunia luar dan berkembang menjadi dao abadi yang lengkap. Gelong dan ular kecil itu menunjukkan ekspresi kebahagiaan murni. Cukup jelas, mereka juga sangat diuntungkan dari pohon karma yang berakar di dalam neraka. Ular merah, khususnya, berusaha keras untuk merayap naik ke atas pohon, berhenti di atas cabang dan tertidur lelap. Baiklah, kamu tinggal di sini dan memulihkan diri tapi jangan bermalas-malasan, pandu kultivasi mereka. Saya perlu membentuk pasukan yang sepadan dengan garamnya, yang dapat menaklukkan dunia abadi dan bahkan berkampanye di luar. Lu Yun tiba-tiba mendesak, ekspresinya serius tidak seperti sebelumnya. Hamba yang rendah hati ini patuh. Melihat ekspresi Lu Yun, Gelong juga menjadi serius. Sejujurnya, Lu Yun merasa agak tertekan. Panggung telah diatur agar dia bersinar dalam nyala api kemuliaan, tetapi permadani telah ditarik keluar di bawahnya begitu saja. Ketika sampai pada kesengsaraannya, tidak ada catatan yang benar-benar terjadi selain dari pintu masuk agung awal penghakiman surgawi.
Dia sendiri telah mengharapkan beberapa jenis binatang langka, firasat akan muncul, dan bahwa fenomena kenaikannya akan mempengaruhi seluruh dunia, atau bahkan dunia di luar. Dia bukan orang yang mendambakan pusat perhatian, tetapi karena dia ingin mendirikan tanah suci, dia harus menjadi sosok yang menjulang di seluruh dunia dan mengamati semua dari posisi yang tinggi, menimbulkan ketakutan di hati orang banyak. Melawan seluruh dunia, bukankah dia selalu melakukannya? Kalau tidak, mengapa begitu banyak yang keluar untuk merusak kesengsaraannya dan mencoba membunuhnya? Sayangnya, sebagian besar fenomena kenaikannya telah terjadi di dalam neraka, tetap tidak terlihat oleh orang-orang di luar. Akibatnya, dia sekarang menjadi objek ejekan. Kisah-kisah lama tentang masa lalunya yang tercela mulai beredar bencana Lu dari kota senja, konstitusi sampah yang tidak dapat diolah, ketergantungan pada pil Aurum Openia untuk menempatkannya di jalur Dao abadi, dan seterusnya. Pada tingkat ini, bahkan jika dia membangun tanah suci senja, dia masih menjadi sasaran banyak lelucon di seluruh dunia. Semua keajaiban sebelumnya sekarang ditugaskan ke berbagai trik dan cheat, dan topeng palsunya segera jatuh setelah kenaikannya. Setidaknya, begitulah cara para dewa sekarang memandangnya. Bahan tertawaan terbaru di dunia melayang di udara sementara energi ungu perlahan mengalir ke dalam dirinya dan membuat tubuh abadinya marah. Dia tidak tahu dari mana energi ungu itu berasal, tetapi dia memiliki perasaan yang berbeda bahwa itu berbeda dari yang lain. Di dalam dirinya, energi itu menyatu menjadi roh kedua yang baru lahir. Memang, roh yang baru lahir, yang tampak identik dengan dirinya sendiri, terlepas dari energi ungu yang mengelilinginya. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa roh yang baru lahir ini hanyalah sebuah fasad. Rohnya yang baru lahir sebenarnya masih berbentuk setelah 6 jalur reinkarnasi. Baiklah, Tuan dan Nyonya, mari kita mulai pelelangan esensi kesusahan. Cairan ungu berkabut seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dia tidak membutuhkannya untuk membangun fondasinya yang abadi. Metode hidup dan mati adalah metode bawaan, dan sebelumnya, energi di dalam neraka telah membangun fondasi keabadiannya dan membentuk tubuh keabadiannya. Oleh karena itu, esensinya bukanlah sesuatu yang tidak bisa dia pisahkan. Ledakan. Sebelum suaranya selesai bergema, sebuah tangan besar turun dari langit dan mencoba meraih proyeksi bunga Dao di sebelahnya. Belum waktunya untuk melelang tanah ini, pelanggan yang terhormat. Atau apakah Anda mencoba mengambilnya dengan paksa? Mungkin. Ledakan. Sebuah kolom cahaya putih meledak di sisi Lu Yun dan menguapkan tangan raksasa itu. Di suatu tempat di dekatnya, seorang Dao abadi yang misterius menjerit kesakitan saat tangan kanannya hancur menjadi partikel yang sangat kecil. Dengan pencegahan dari 2 kera merah dan persetujuan bulat dari Kaisar Surgawi, pejuang tingkat Dao asal dilarang berpartisipasi dalam pertarungan untuk proyeksi bunga Dao, termasuk yang lumpuh. Maju, bunuh dia. Sisa dari kerumunan akhirnya meluncurkan ofensif mereka. Mereka bisa tetap tenang dalam menghadapi esensi kesengsaraan, tetapi 100 triliun kristal abadi premium untuk proyeksi bunga Dao. Tidak ada yang mau membuang uang keluar jendela. Mereka hanya bisa memaksakan masalah dengan kekuatan superior mereka. Benar saja, kamu telah bersekutu dengan Lu Yun, Kaisar Mata Air Kuning. Apakah Anda bertekad untuk melindunginya bahkan sekarang? Teriakan marah menembus kerumunan. Akan menyerang Lu Yun dan mengambil bunga Dao untuk dirinya sendiri, Kaisar Roh Monster membeku di tempat. Dia belum bergerak, dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan membunuh Lu Yun dan mengambil bunganya. Mengapa orang-orang tiba-tiba mengatakan dia melindungi bocah itu? Tapi saat berikutnya, ruang di depannya terdistorsi saat rentetan harta, pedang terbang, dan seni tempur menabrak ke arahnya. Dia menatap kosong sejenak, lalu keluar dari persembunyian dengan teriakan marah dan pukulan eksplosif ke depan. Ledakan. Ruang bergetar hebat saat tinjunya memusnahkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Dunia mengira dia sudah memetik buah Dao asalnya, tapi bukan itu masalahnya. Meski begitu, kekuatannya telah mencapai puncak ranah Dao misterius. Dalam menghadapi serangannya, bahkan rekan-rekan Dao misterius 9 buah bukanlah lawannya. Kejutan kolektif menghantam kerumunan karena reaksinya. Itu benar-benar Kaisar Mata Air Kuning, dan dia pasti bersekutu dengan Provinsi Senja. Tidak heran tidak ada pembangkit tenaga listrik Provinsi Senja yang datang untuk kesengsaraan Lu Yun. Hanya Kaisar Mata Air Kuning saja sudah cukup. Seseorang berteriak di bagian atas paru-parunya. Apa? Apa yang terjadi? Kaisar monster itu menatap, terperanjat. Sekarang setelah dia membela diri, dia tahu bahwa hujan serangan sebelumnya adalah Fata Morgana. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan dirinya sendiri sekarang? Pukulan balasannya sangat nyata, dan telah membunuh hampir 1000 makhluk abadi dari berbagai klan. Lu Yun, kau orang menyebalkan. Dia mendidih. Sebuah tombak hijau tua muncul di tangannya saat dia menyapu ke depan dan memaksa mundur lebih dari 10 dewa misterius.
Gemerincing. Bunyi bel yang merdu terdengar seperti rubah kecil, seputih salju, melesat melewatinya seperti kilat. Kamu akan aman dan sehat jika kamu tidak meminum anggur su xiao-xiao, tapi karena kamu melakukannya melompat dengan gesit, rubah melompati jutaan kilometer dan kembali ke pelukan nyaman King Yu di kota Dao. Dia kemudian memiringkan kepalanya dan menembakkan cakarnya yang gemuk untuk mengambil seekor naga emas kecil dari udara, mengalungkannya di lehernya untuk menutupi lonceng emas kecil yang tergantung di dadanya. Dengan mata penuh protes, naga emas itu memandang ke samping ke arah Liu Qingmiao. Seperti koala, gadis kecil itu menempel di leher Suyan. Kekacauan melanda Laut Utara. Dewa menyerang satu sama lain dalam pembantaian buta atas proyeksi bunga Dao. Terlindung oleh tirai pedang yang turun dari pedang Sugato di atasnya, Lu Yun juga terlempar ke tengah-tengah benda. Di tangannya, Violet Grave menyala dengan cahaya ungu yang menyihir saat menuai nyawa semua orang yang menyerangnya. Siapapun yang dia bunuh berakhir di kerajaan neraka dan menjadi infernumnya, jadi dia tidak keberatan membunuh lebih banyak dari mereka. Dia membeku ketika dia menyadari bahwa, tanpa sepengetahuannya, bayangan raksasa telah muncul di udara pada suatu saat. Proyeksi bunga Dao. Bagus, luar biasa. Gemuruh. Dunia bergetar saat ruang terkoyak. Energi iblis badai mengalir keluar dari celah raksasa, dan tangan raksasa yang terbuat dari batu keluar dari celah spasial menuju bunga Dao. Roh batu. Lu Yun memucat dengan keras. Bagaimana kamu masih hidup? Mount Exalted telah direduksi menjadi puing-puing di samping True Spirit dan Exalted Palaces karena dua kaisar surgawi telah menyerahkan hidup mereka untuk tujuan itu. Roh batu seharusnya juga pergi menemui pembuatnya seperti mereka, tapi dia masih hidup. Selain itu, ia telah tiba di atas Laut Utara untuk mengklaim proyeksi bunga Dao. Sudut mata Lu Yun terbelah dan menyemburkan darah segar. Apakah dua kaisar surgawi mati sia-sia? Pikiran itu terlalu mengerikan untuk dihibur. Roh batu. Hahaha, yang mulia ini adalah Dewa Iblis. Tangan lain terulur dari udara tipis dan membentuk tinju untuk meninju Lu Yun. Pada saat yang sama, karpet bulu guk-guk laut yang bergerak berkerumun dari segala arah, menyerang semua orang di jalan mereka, baik mereka manusia atau abadi. Terkejut, tak terhitung jumlah makhluk abadi yang mengalami kematian dini. 1. Keabadian bawaan, salah satu bintang kembar Siankan. Dewa Iblis telah tiba, dan sekelompok guk-guk laut berbulu yang dia bawa menghujani Laut Utara dengan darah. Guk-guk laut berbulu itu terlalu menakutkan. Sebagai makhluk purba, masing-masing dari mereka setara dengan keabadian yang naik kehampaan. Lebih mengerikan lagi adalah bahwa mereka tidak terbatas pada alam abadi sejati. Ada abadi Empyrean di antara mereka, Agustus, emas, sampai ke abadi tak tertandingi. Karena mereka tidak memiliki metode atau seni tempur, satu atau dua tidak akan menjadi masalah. Sayangnya, itu tidak terjadi ketika mereka berjumlah puluhan ribu. Selain itu, mereka terbungkus dalam lapisan asap hitam yang merupakan energi iblis. Ketika dibentuk menjadi satu kesatuan, itu menjadi penghalang yang hampir tidak bisa dihancurkan yang tidak bisa ditembus oleh pedang terbang atau harta karun lainnya. Legiun guk-guk laut berbulu menyerbu ke depan tanpa disiplin, dan seperti banjir baja, mereka tidak meninggalkan apapun selain mayat yang hancur di belakang mereka. Bubar, bubar semuanya bubar. Teriak Dao abadi. Segel bulu tidak menggunakan formasi serangan yang bagus, tetapi siapapun yang cukup sial untuk menemukan diri mereka terlalu dekat dengan satu berakhir mati tanpa penangguhan hukuman. Hehehe, tawa menyeramkan terdengar di sekitar Dao abadi. Darahnya mengalir dingin, pria itu berbalik dan menemukan visinya dipenuhi dengan wajah gemuk dan jelek, bahkan ketika Ge Yanxia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya utuh. Anak-anak, bunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Ge Yanxia tiba-tiba mengayunkan kepalanya ke arah tertentu, atau lebih tepatnya, pada makhluk abadi yang menunggu di sela-sela di sana. Apakah kita masih dilarang berpartisipasi? Seorang kaisar surgawi memandang Silverlight. Membunuh. Silverlight tidak repot-repot menjawab. Sebaliknya, dia berubah menjadi kabur perak dan langsung menyerang sosok Dewa Iblis di udara. Tubuh Dewa Iblis telah hancur dalam tabrakan yang luar biasa, tetapi tubuh roh batu itu tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, roh iblis yang sebenarnya dengan mudah menyelinap ke dalam roh batu, menelan roh sejatinya yang sedang berkembang, dan menempati tubuhnya. Bersama-sama, kombinasi kekuatan roh iblis dan roh batu mencapai ketinggian yang tak terduga. Bang! Tongkat Silverlight menabrak Dewa Iblis dengan keras, menyemprotkan percikan bunga api. Golden Light bergabung dengannya, tongkat di tangannya juga memukul tubuh batu itu. Dipenuhi dengan dendam tak berujung dan akumulasi energi yin yang hampir tak terbatas, tubuh roh batu itu sangat keras. Meskipun tongkat dua kera merah itu adalah harta bawaan, mereka tidak meninggalkan goresan. Kekuatan iblis memohon kepercayaan. Untuk bagian mereka,
Kaisar Surgawi yang hadir tidak bergerak untuk membantu yang lain. Mereka belum benar-benar memahami apa artinya menjadi seorang Kaisar Surgawi sejati. Kematian rekan-rekan Ta'ala dan True Spirit mereka masih segar di pikiran mereka dan terguncang sampai ke intinya, tidak ada dari mereka yang ingin menceburkan diri ke dalam bahaya. Beraninya dua serangga tidak penting menyerang diri yang mulia ini. Dewa Iblis mendengus dingin. Keempat tangannya melesat ke udara dan menghempaskan kedua kera merah itu. Itu hanya di tingkat lain sama sekali. Yang mulia, tubuh aslimu ada pada anak itu. Ge Yanxia melengking, jarinya yang tebal menunjuk lurus ke arah Lu Yun. Tubuh Dewa Iblis, dengan kata lain, kuali penguasa iblis. Pada saat itu, Lu Yun berkedip kembali ke neraka. Jadi penguasa iblis kuno dan Dewa Iblis ini adalah satu dan sama. Dia tiba-tiba teringat cara Ge Yanxia memandangnya sebelum memasuki makam ilahi yang agung. Tubuh Dewa Iblis ada di tangannya, jadi selama Dewa Iblis datang ke dunia, dia pasti akan menargetkan Lu Yun. Sayangnya bagimu, kamu hanya harus memiliki roh batu itu. Jari-jari Lu Yun kabur saat dia mulai menggambar rune jimat. Dia telah menemukan cara untuk berurusan dengan roh batu beberapa waktu lalu. Kembali ke Path of the Dead di makam lineal, dia menggunakan jimat untuk membunuh mereka. Hanya saja, yang dia temui di makam ilahi yang agung terlalu kuat untuk satu jimat. Kebetulan, neraka telah dibanjiri hantu Akasha pada saat itu, jadi tidak mungkin baginya untuk kembali membuat jimat baru. Menggabungkan jimat dari kehampaan. Jimat tingkat itu sama sekali tidak berarti melawan roh batu sekuat ini. Untungnya, dia punya banyak waktu sekarang. Dia ingin mencoba pure yang talisman ukuran jumbo untuk menghilangkan dendam roh batu dan melemahkan kekuatannya. Tapi membunuh roh batu secara langsung. Dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa jimatnya bisa mencapai prestasi yang mustahil. Dia terbang ke langit yang dibentuk oleh laut kosmik dan menyerap energi yang murni yang berasal dari manik api ilahi, lalu menyingsingkan lengan bajunya dan mulai bekerja. Manik api ilahi adalah harta bawaan, jadi energi yang murni yang dikandungnya juga merupakan energi bawaan yang sebanding dengan yang ditemukan di matahari di atas dunia abadi. Faktanya, manik api ilahi sekarang menjadi matahari yang terik di dalam neraka, dan bahkan sepertinya menyatu dengan laut kosmik. Kali ini, Lu Yun tinggal 50 tahun penuh di dalam neraka. Tanpa istirahat atau tidur sedetik pun, ia berulang kali berusaha meningkatkan jimat melalui formula Dao selama 50 tahun, akhirnya menemukan kesuksesan dengan jimat yang murni berukuran jumbo pada akhirnya. Menggunakan jimat utama 9 surga sebagai cetak biru, dia menambahkan energi mengerikan dari yang murni yang membentuk amalgam sempurna untuk menghilangkan energi yin dan mengumpulkan kebencian di dalam roh batu. Sayang sekali roh batu itu tidak dipenuhi dengan pembalasan apapun, atau aku bisa saja menggunakan penghakiman hidup dan mati untuk membunuhnya. Jimat yang murni 9 surga begitulah nama yang diberikan Lu Yun pada jimat ini. Dalam sejarah dunia abadi, jimat seperti itu tidak pernah ada. Itu adalah ciptaan baru. Proses pembuatannya sangat rumit, sedemikian rupa sehingga dia harus menghabiskan 50 tahun penuh untuk yang pertama. Ayo buat dua lagi. Dia menghabiskan 80 tahun lagi untuk menggambar dua jimat lagi sebelum keluar dari neraka. Waktu di dunia luar masih pada titik yang sama saat dia pergi. Dengan lambaian tangannya, Dewa Iblis mengirim dua kera merah itu terbang. Keempat kepalanya kemudian berbalik ke arah Lu Yun. Jadi tubuh yang mulia ini ada padamu, matilah. Ledakan. Kekosongan bergetar saat air mata spasial merobek langit. Sambil menggeram, kerangka raksasa iblis itu melintas di depan Lu Yun, salah satu tangannya yang sangat besar sudah mendekati manusia itu. Kita lihat saja siapa yang akan melakukan kematian hari ini. Lu Yun menggertakkan giginya, seringai jahat di bibirnya. Bersenandung, 3 jimat menyerang Dewa Iblis seperti 3 matahari yang menyala-nyala. Apa itu? Dewa Iblis menjadi pucat karena terkejut. Dari ketiga jimat itu, dia bisa merasakan aura yang membuat hatinya takut. Ketakutan ini tidak datang dari kesadarannya sendiri, tetapi dari tubuh yang ditempatinya. Tubuh roh batu yang tidak bisa dihancurkan itu takut. Mati. Meski begitu, kilatan haus darah melintas di matanya saat dia mengepalkan tinjunya dengan keras dan meremas kehidupan manusia kecil itu. Bang! Tubuh Lu Yun, bersama dengan roh ungu yang baru lahir berkabut, meledak pada saat yang sama. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, membawa sisa-sisanya yang berdebu dan tidak meninggalkan apapun sama sekali. Semua orang membeku. Apakah Lu Yun mati? Apakah dia mati begitu lama setelah naik ke keabadian? Kerumunan itu tercengang, hasil seperti itu sulit untuk mereka terima. Bahkan mereka yang membencinya sampai ke tulang dan menginginkan tidak lebih dari kematian spontannya merasa semuanya terlalu tidak nyata. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 matahari mini yang merupakan jimat meledak dengan keras pada Dewa Iblis, menimbulkan jeritan kesakitan. Gumpalan asap hitam muncul dari sosoknya, seolah-olah dia sedang terbakar.
Menyerang. Disegarkan oleh pemandangan itu, dua kera merah melemparkan diri ke arahnya sekali lagi. Namun, 100 pilar cahaya putih menyerang lebih cepat dari mereka meriam kristal dari Provinsi Senja. Energi yang dan kekuatan penangkal kejahatan di dalam Nineveh Spore yang jimat langsung membubarkan kebencian dan kebencian di dalam roh batu. Akibatnya, asap tebal mengepul dari retakan dahsyat yang merayapi tubuh batu. Memanfaatkan kesempatan itu, kedua kera merah itu menyerbu ke depan, disertai dengan rentetan 100 meriam kristal Dusken yang ditembakkan secara serempak. Ledakan, hamparan putih yang luas dan menyilaukan meliputi dunia, merampas semua orang dari pandangan mereka. Visi mereka tidak kembali sampai waktu yang tidak dapat ditentukan kemudian. Ketika itu terjadi, Dewa Iblis yang penuh dengan retakan dan penyok mulai terlihat. 7 dari 8 lengannya patah, dan 2 dari 4 kepalanya jatuh. Ahahaha. Setan itu berteriak dengan kesengsaraan yang luar biasa. Tidak hanya Nineveh Spore yang jimat membakar tubuhnya, tetapi mereka juga mulai mengikis semangat sejatinya. Ajalnya sudah dekat ini adalah jimat yang Lu Yun habiskan selama 130 tahun. Berlumuran darah, kedua kera merah itu mendarat ke samping dan terengah-engah. Jubah yang diambil Silverlight dari Golden Light telah kembali ke kera merah keemasan di beberapa titik dan telah melindunginya dari kerusakan. Sebaliknya, bulu perak Silverlight berlumuran darah, lukanya jauh lebih berat daripada luka Golden Light. Mitra daunnya menarik jubahnya dan menutupinya. Tuan Dewa Setan, Ge Yanxia berteriak, anak-anak, jangan berhenti membunuh. Bunuh makhluk abadi rendahan ini dan korbankan daging dan darah mereka untuk Dewa Iblis. Ruar, kawanan guk-guk laut berbulu melolong dan mencabik-cabik makhluk abadi di dekatnya dalam hiruk-pikuk. Bajingan, bergejolak saat melihat klan mereka berjatuhan satu demi satu, Dao abadi melepaskan seni tempur dengan area efek yang luas pada kumpulan guk-guk laut berbulu. Mengaum, geraman binatang bergema di langit saat guk-guk laut berbulu raksasa sepanjang 500 km meledak dari laut dan menimbulkan gelombang badai. Gelombang itu dengan cepat memusnahkan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Ayah, mata Ge Yanxia berbinar. Memang, pendatang baru itu adalah ayahnya, orang yang muncul di Laut Ilahi Mayor Agung dan menghancurkan Dewa Laut. Dan sekarang dia datang ke Laut Utara, pertanda kematian, pembawa bencana. Sebuah gerakan sederhana dari tubuhnya menumbuk banyak dao abadi menjadi daging lembek. Terlebih lagi, semua orang yang mati di sini berubah menjadi energi crimson yang mengalir ke patung batu raksasa yang melayang di udara. Laut Utara telah menjadi altar pengorbanan raksasa. Hentikan dia, Silverlight berteriak dengan suaranya yang serak. Atas perintahmu, 18 dao abadi asal dari Laut Utara naik ke udara dan melesat menuju guk-guk laut berbulu raksasa. Ledakan, 100 guk-guk laut berbulu lainnya muncul dari bawah gelombang, masing-masing jauh lebih kuat dari gelombang pertama guk-guk laut berbulu. Faktanya, mereka semua adalah dewa abadi, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang dapat menyaingi Ge Yanxia. Menggonggong dengan keras dan memperbudak dengan haus darah, mereka membanjiri dao abadi asal Pulau Levitating dalam sekejap mata. Melihat itu, para kaisar surgawi akhirnya tergerak untuk bertindak. Jika mereka tetap berada di sela-sela lebih lama lagi, kemungkinan besar semua makhluk abadi yang hadir akan terbunuh. Tubuh Dewa Iblis mulai pulih, kita harus menghancurkannya menjadi berkeping-keping sebelum itu terjadi. Kedua kaisar surgawi yang menyamar saling bertukar pandang, lalu berlari menuju tubuh Dewa Iblis yang rusak. Tamparan. Segera setelah mereka mengubah arah, guk-guk laut berbulu yang diselimuti sepenuhnya sebagai pembalasan meledak keluar dari air dan mencambuk mereka kembali dengan cambukan ekornya yang keras. Meskipun kekuatannya ditingkatkan secara artifisial oleh pembalasan, itu tetap merupakan dao abadi asal kuno. Terkejut, kedua kaisar surgawi terbang kembali seperti boneka kain. Pada saat yang sama, ruang bergetar ketika 3 matahari mini menembak Dewa Iblis, menyeret jejak panjang cahaya berkilau di belakang mereka. Teror murni mengalir keluar dari tubuh Dewa Iblis. Nineveh Spore yang jimat, namun 3 jimat yang murni 9 surga lainnya. Jika mereka bersentuhan dengan Dewa Iblis, tubuh batunya akan benar-benar hancur. Semangat sejatinya adalah satu-satunya yang tersisa dari dirinya. Dia tidak memiliki jiwa atau roh yang baru lahir. Membiarkan roh sejati terbuka seseorang terpapar ke dunia tidak berbeda dengan bunuh diri. Astaga, cahaya pedang abu-abu kehitaman melintas di udara saat ujung pedang membelah 3 matahari yang terik. Melayang di sudut langit yang jauh, sosok Sword Divine Dongfang Hao terwujud. Pedang kekacauan. Dengan susah payah, Dewa Iblis menjulurkan leher ke arah pedang suci di tangan pria itu. Sword Divine, untuk berpikir kamu akan mengasosiasikan dirimu dengan iblis. Seorang kaisar surgawi berteriak dengan marah. Dingin dan menakutkan, tatapan Dongfang Hao melewati kaisar surgawi dan terpaku pada sudut langit yang kosong.
Dari arah itu, sosok Lu Yun secara bertahap mulai terlihat. Aku tidak menyangka kamu akan membiarkan orang-orangmu meringkuk di Provinsi Senja. Meskipun tenang, nada frustrasi memotong kata-kata Sword Divine. Dia berencana menggunakan pembantaian besar-besaran sebagai kesempatan untuk memotong sayap Lu Yun. Sayangnya, selain Kaisar Mata Air Kuning yang mungkin bersekutu dengan Lu Yun, tidak ada seorang pun dari Senja yang datang. Oh, dia telah melihat seekor rubah sejak awal, tetapi rubah itu dikelilingi oleh ilusi yang begitu luas sehingga dia bahkan tidak bisa menangkapnya. Lu Yun tidak mati. Terkesiap kaget atas penemuan itu, tetapi mereka hanya memiliki sedikit perhatian untuk hal ini, mengingat masalah yang lebih mendesak yang dihadapi. Aliran stabil guk-guk laut berbulu yang keluar dari bawah laut memerintahkan seluruh fokus mereka. Meski begitu, muncul tanpa cedera setelah diperas sampai mati oleh Dewa Iblis, monster macam apa Lu Yun? Siapa bilang orang-orangku tidak ada di sini? Lu Yun menyeringai pada Sword Divine. Siapkan pedangmu, teriaknya sekuat tenaga. Basmi guk-guk laut berbulu. Kata-kata basmi guk-guk laut berbulu segera menemukan gema di luar cakrawala. Kapal benteng besar berlayar maju, raksasa terbang dari kaki langit yang menaungi cahaya matahari. Sebagai ujung tombak formasi kapal, kura-kura hitam raksasa meluncur ke arah guk-guk laut berbulu dengan raungan, gelombang air yang sangat besar menggelembung di belakangnya. Palankes Senja, para prajurit yang dikirim Lu Yun ke Witherdeum Major telah kembali. Mengaum, berteriak sebagai tanggapan, segel bulu di Laut Utara segera kehilangan minat pada makhluk abadi dan dengan cepat bersatu, energi iblis hitam mereka menyatu menjadi sesuatu seperti tirai besi. Membunuh. Meskipun terkejut dengan pergantian peristiwa, Geyansia dan lautan bulu raksasa tidak panik. Dengan cepat berkumpul kembali, mereka menabrak kapal benteng secara langsung. Daya tembak kapal sepenuhnya berasal dari gudang meriam kristal di atas kapal. Dengan kata lain, senjata mereka akan dilucuti jika kapal-kapal itu ditumpangi. Mereka memiliki tujuan baru dalam pikiran menembus formasi pertahanan dan naik ke kapal. Ambil kapal untuk diri mereka sendiri. Siapkan pedangmu. Suara yang jernih, halus dan merdu, terdengar dari kapal. Basmi guk-guk laut berbulu. Kura-kura hitam kedua muncul di udara di atas formasi surgawi das Palankes dari kura-kura hitam. Kedua kura-kura hitam berteriak dan mengamuk di udara, sosok mereka melepaskan energi pedang menakutkan yang mengubah area 5.000 km di sekitar mereka menjadi lautan pedang. Bagaimana ini mungkin? Mata sapi Geyansia tumbuh bulat seperti piring bahkan ayah raksasanya membeku tak percaya. Bagaimana kura-kura hitam bisa melepaskan aura pedang? Alis lurus tongkat Sword Divine Dongfang Hao berkerut. Secara alami, dia tahu dari mana aura pedang Black Tortoise dan Black Tortoise Formation berasal Sword Barrow. Kura-kura hitam telah menjadikan Sword Lake di luar Sword Barrow sebagai rumahnya das Palankes juga ditempatkan di sana, bermeditasi dalam aura pedang yang padat dari Sword Barrow hari demi hari. Dan hari ini, kura-kura dan formasi akhirnya memamerkan taring mereka untuk pertama kalinya, menunjukkan kekuatan penuh mereka untuk dilihat semua orang. Perairan dalam jarak 5.000 km menjadi lautan darah. Guk-guk laut berbulu yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan langsung dipotong menjadi daging cincang. Sementara aura iblis makhluk itu hebat, aura pedang kolektif yang dimanifestasikan oleh jutaan makhluk abadi bahkan lebih kuat. Membunuh, membunuh, membunuh. Suara teriakan pertempuran kembali terdengar di langit yang jauh. Legiun surgawi dari beberapa jurusan juga datang untuk menyelamatkan. Diatur dalam formasi pertempuran yang luas dan megah, mereka menyerbu ke medan perang dan membantai guk-guk laut berbulu, dengan demikian menghancurkan momentum pengorbanan yang meliputi wilayah tersebut. Lupakan para prajurit itu. Bunuh Lu Yun dan ambil Demonic Sovereign Cauldron darinya, saran Sword Divine dari jauh. Mengingatkan target mereka yang sebenarnya, segel bulu raksasa, Geyansia, dan segel bulu abadi Dao lainnya meledak beraksi. Mereka berjuang bebas dari lawan mereka saat ini dan dengan panik melemparkan diri ke arah Lu Yun. Melihat makhluk-makhluk ini terpaku pada pembunuhan Lu Yun, banyak orang tanpa sadar berhenti dan tidak mencoba menghentikan mereka. Mereka masih ingat alasan utama mereka datang ke sini untuk membunuh Lu Yun dan mengambil proyeksi bunga Dao untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak masuk akal bagi mereka untuk mencegah guk-guk laut berbulu membunuh Gubernur Senja. Meskipun pemuda itu hanyalah sampah yang fenomena kenaikannya terbatas pada 400 km, keajaiban mengikutinya kemanapun dia pergi. Puas dengan status quo, banyak makhluk abadi tidak tertarik untuk melihat kebangkitan seseorang yang menciptakan keajaiban demi keajaiban. Lebih penting lagi, mereka tidak tahu apa itu Demonic Sovereign Cauldron atau apa yang diwakilinya untuk Dewa Iblis. Kamu ingin membunuhku? Lu Yun mencibir. Dengan lemparan backhand, dia melempari 3 Nine Heaven Spore yang jimat lainnya ke Dewa Iblis yang tidak bisa bergerak. Dia bisa masuk neraka kapan saja, membuat jimat baru,
lalu kembali ke titik waktu yang sama. Dia telah menggambar jimat ini hanya sepersekian detik yang lalu. Sekarang keterampilan pembuatan jimatnya menjadi lebih dipraktekkan, prosesnya semakin memakan waktu. Seperti 3 komet, 3 jimat yang murni 9 surga melesat ke arah Dewa Iblis. Namun, mereka bertemu Dong Fang Hao terlebih dahulu. Beberapa tebasan pedang kekacauan di langit memotong mereka berkeping-keping tepat di depan buruan mereka. Puff! Dong Fang Hao menegang pada detik berikutnya dan batuk darah hitam dan merah berbau amis yang menjijikkan. Jimat beracun. Itu semua jebakan. Darah mengalir dari wajahnya saat garis-garis hitam meliuk-liuk di kulitnya dan terus-menerus menggigit daging dan energinya. Anda orang menyebalkan. Memutar tumitnya, dia dengan cepat keluar. Meski begitu, dia sudah membeli cukup waktu untuk segel bulu besar, Ge Yanxia, dan segel bulu abadi Dao lainnya untuk mencapai Gubernur Senja. Gemuruh. Entah dari mana, sebuah kapal benteng raksasa muncul di kaki Lu Yun. Lebih dari 10 kali ukuran kapal kelas penguasa, kapal itu berdenyut dengan gelombang kekuatan yang menakutkan. Dengan bunyi berderak, kapal itu mengeluarkan asap hitam dan menghancurkan beberapa guk-guk laut. Kemuliaan ilahi. Kapal benteng pertama Lu Yun dan juga yang terkuat yang bertugas, kapal yang jauh lebih besar daripada kapal kelas penguasa yang diproduksi secara massal. Ditempelkan di haluan, Kaisar Hitam bersinar cemerlang di bawah matahari. Itu belum melepaskan satu tembakan pun, tetapi aura haus darah yang memancar darinya membuat semua orang yang hadir terkesima. Itu adalah kartu truf Lu Yun, yang dia simpan untuk saat-saat yang benar-benar dibutuhkan. Berdiri di haluan kapal, Lu Yun menatap guk-guk laut berbulu di depan dengan sikap acuh tak acuh. Mati. Dia menunjuk ke suatu tempat dengan jarinya, dan segel bulu yang dilingkari dengan kekuatan pembalasan tiba-tiba berubah menjadi abu. Seni kematian, penghakiman hidup dan mati. 1 poin untuk menjatuhkan hukuman hidup dan mati. Ditolak. Lu Yun meludahkan satu kata sesudahnya. Akan memasuki neraka dan menjadi pelayan hantu, fragmen jiwa segel bulu itu terhapus dari dunia. Lu Yun secara tidak sadar membenci makhluk tidak beradab dan amodal ini, mereka tidak cocok untuk menjadi infernumnya. Anak-anak saya, lolongan sedih muncul dari guk-guk laut berbulu raksasa. Dengan tersentak, dia berubah menjadi binatang raksasa yang membentang 500 km dan melemparkan dirinya ke Divine Glory. Makhluk raksasa itu adalah Dao abadi asal primordial, bukan Dao abadi misterius dari penampilan terakhirnya. Yang muncul di Exalted Major tidak lebih dari replika Dao misteriusnya. Padat dan luar biasa, energi Dao asal melonjak dari sosoknya dan dikompres menjadi baju perang yang tebal. Dipukuli oleh aura menakutkan dari Dao abadi asal kuno, lambung Divine Glory berderit seolah-olah tidak tahan dengan tekanan. Retakan. Lu Yun merentangkan jarinya lebar-lebar dan melepaskan sambaran petir hitam dari telapak tangannya. Serangan telapak tangan guntur. Petir yang bermutasi dari kesengsaraan Zhao Wushuang, dan petir penghakiman yang dia serap dari miliknya sendiri melalui penangkal petir, dibuat untuk campuran kilat ilahi dengan intensitas yang mengerikan. Ledakan. Satu ledakan dari petir hitam membuat segel bulu yang luar biasa itu terbang. Jejak asap hitam mengepul dari sosoknya dan bau daging panggang yang matang, jika agak busuk, tercium di udara. Ayah! Ge Yanxia mengerang sedih, tubuhnya sendiri juga terkena rentetan petir. Namun, dia dilindungi oleh harta karun seperti riak yang aneh. Berkat itu, hampir tidak berhasil memblokir petir hitam. Sayangnya, segel bulu abadi Dao lainnya tidak seberuntung itu. Ini bukan petir biasa, itu adalah penghakiman dari surga sendiri dan diresapi dengan jenis kesengsaraan khusus. Hitam seperti malam, kilat ilahi memuntahkan seperti banjir. Di tengah gemuruh guntur dan desis petir, ratusan guk-guk laut bulu abadi melolong kesakitan, tubuh mereka menjadi abu. Ledakan. Dengan lambaian tangannya yang lain, Lu Yun mengubah petir menjadi binatang raksasa dan mengirimkannya ke Dewa Iblis yang sedang pulih dengan serangan cepat. Kreaek. Petir hitam menghantam pusat kematian patung batu itu. Retakan pada patung itu membesar sekali lagi, dan cairan hitam keluar darinya seperti darah. Lu Yun. Dewa Iblis melolong dengan tragis. Kamu adalah orang kedua dalam daftar target kursi ini setelah Yin Qingran. Kamu akan membayar tindakanmu hari ini. Bang! Tubuh batu Dewa Iblis hancur menjadi kerikil di bawah kekuatan petir, bahkan ketika roh sejati berukuran titik terbang keluar darinya dan menghilang dari tanah, kemarahannya yang bergema di seluruh dunia. Di dalam Provinsi Senja, mengamati peristiwa di Laut Utara melalui formasi, Yin Qingran menatap kosong ke angkasa. Surga di atas, siapa yang aku sakiti sehingga pantas menerima ini? Dia juga meratap putus asa. Mundur. Terluka parah, segel bulu raksasa dengan ringan menggulung ekornya di sekitar Ge Yanxia. Bersama-sama, kedua sosok itu menghilang dari pandangan dengan riak. Bunuh mereka. Ses-CRACK. Dengan momentum yang tak terbendung,
petir hitam yang sangat akurat menyambar setiap segel bulu yang ada. Sedetik kemudian, semua guk-guk laut berbulu digoreng sampai habis. Jubah berkibar tertiup angin, rambut panjang berkibar di belakangnya, dan kilat hitam berderak di sekitar sosoknya. Lu Yun mendarat di samping proyeksi bunga dao. Hidupku ada di sini. Proyeksi bunga dao juga ada di sini. Bagi Anda yang menginginkannya, datang dan dapatkan mereka. Lu Yun melayang di udara, sosoknya diterangi oleh kilatan petir hitam. Mereka yang ada di tempat kejadian menarik napas dengan tajam, mata mereka menunjukkan kegelisahan. Proyeksi bunga dao tepat di sebelahnya target mereka yang sebenarnya, tetapi pada akhirnya tidak ada yang berani mendekatinya. Lu Yun, suara Sword Divine Dong Fang Hao tiba-tiba terdengar lagi. Aku ingin tahu berapa banyak petir yang tersisa setelah membunuh semua guk-guk laut berbulu itu. Anda mungkin terlihat kuat sekarang, tetapi Anda benar-benar kosong di dalam. Pria itu tepat. Lu Yun telah menghabiskan hampir semua petir yang diserapnya, dan sedikit yang tersisa terlihat berderak di sekitar sosoknya. Sementara dia bisa terus menyerap petir ilahi dari jangkauan tertinggi langit, petir kesusahan berada pada level yang berbeda sama sekali. Banyak yang merasakan iming-iming kata-kata Sword Divine. Kedatangan tiba-tiba Dewa Iblis dan segel bulunya telah menimbulkan banyak korban. Jika mereka gagal mendapatkan proyeksi bunga dao setelah semua itu dan harus menyaksikan Lu Yun membangun tanah sucinya, semua kerugian itu tidak akan ada artinya, dan pendarahan tidak akan berhenti di situ. Mereka juga cukup bersedia untuk mempercayai Dong Fang Hao. Dialah yang menyebarkan berita bahwa kesengsaraan Lu Yun akan terjadi pada hari ini. Adapun dia memihak Dewa Iblis, ya, apa pedulinya mereka tentang itu? Sword Divine bukanlah orang yang baik untuk memulai. Apakah kamu orang yang sangat ingin mati? Kilatan dingin di matanya, Lu Yun mengernyitkan alisnya pada makhluk-makhluk abadi yang maju ke arahnya. Bunga dao menjadi perhatian kita semua. Provinsi senja Anda yang tidak penting tidak pantas mendapatkan harta seperti itu. Seorang misterius dao abadi menyipitkan matanya, nadanya dingin. Kemuliaan ilahi tidak lagi terlihat dimanapun itu telah kembali ke kerajaan di neraka. Sementara itu, jutaan prajurit Daspalankes mengarungi kapal benteng kelas penguasa mereka di belakang Lu Yun dan menyebar dalam garis pertempuran yang lurus. Namun, mereka ditandingi oleh legiun surgawi dari jurusan yang berbeda yang memposisikan diri mereka ke dalam formasi pertempuran dan menghadapi Daspalankes dari jauh. Pertumpahan darah merayap ke udara, dan perang bisa meletus kapan saja. Bang! Petir yang menyilaukan tiba-tiba melintas di samping Lu Yun saat seekor binatang raksasa yang dikelilingi oleh sambaran petir ungu emas perlahan berjalan keluar dari kekosongan. Kui, makhluk itu melepaskan kekuatan penuh dari dao abadi asal kuno untuk dilihat semua orang. Awan gelap dan tebal muncul di langit, guntur yang memekakkan telinga menderu di tengah-tengah mereka. Semua orang terperanjat, terutama kedua kera merah itu. Silverlight telah membunuh Kui, tapi ini dia, aman dan sehat. Terlebih lagi, berdiri di sisi Lu Yun, itu memancarkan kehadiran yang menakjubkan dan kekuatan yang luar biasa bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sementara kekuatan Kui belum mencapai puncak alam dao asal, itu tidak jauh dari itu. Jadi itu sebabnya, Dewa Abadi yang berbicara sebelumnya tiba-tiba menambahkan, orang tua ini akan menawar 110 triliun kristal abadi untuk membeli proyeksi bunga dao Anda. Lu Yun, para abadi yang berkumpul, 120 triliun, orang lain segera mengikutinya. Lu Yun, 130. Tawaran naik dan turun secara berurutan. Semua orang menginginkan proyeksi bunga dao. Selama mereka bisa mengukir rune dao mereka sendiri pada proyeksi, mereka akan terhubung ke dao abadi itu sendiri. Bahkan jika mereka tidak tertarik untuk membangun tanah suci, itu masih akan menguntungkan mereka dalam banyak hal. Akhirnya, Anda telah mengekspos seluruh tangan Anda. Suara bangga Dong Fang Hao muncul sekali lagi. Kamu telah mengekspos kartu truf terakhirmu pada hari ini, jadi aku ingin tahu apa yang bisa kamu lakukan untuk King Yu ketika dia menghadapi kesengsaraannya 3 bulan dari hari ini. Cahaya pedang tak terlihat melintas di langit saat keheningan tiba-tiba turun ke kerumunan. Kesengsaraan King Yu. King Yu adalah King Han, penguasa dao yang ditunjuk oleh dao abadi. Jika dia naik ke keabadian, apa yang akan terjadi? Bahkan jika Lu Yun tidak menginginkan proyeksi bunga dao, dengan dukungan King Yu, Provinsi Senja akan tetap menjadi tanah suci, yang sepenuhnya layak menyandang gelar tanah suci dao abadi. Di dunia keabadian, banyak yang mulai berspekulasi tentang tanggal kesengsaraan King Yu, sampai merencanakan untuk melenyapkannya terlebih dahulu. Di dalam kerajaan neraka, pohon karma berdesir saat ia menyampaikan indranya kepada Lu Yun melalui rohnya yang baru lahir, membiarkannya merasakan kedengkian yang menyebar di udara. Bahkan, pada saat ini, dia bisa melihat untaian niat buruk dan emosi negatif lainnya bahkan dari mereka yang melindunginya beberapa saat yang lalu. Seluruh dunia telah berbalik melawannya. Lupakan saja,
Itu tidak lagi untuk dilelang. Dia tiba-tiba mengumpulkan proyeksi ke dunia bawah dengan flip tangannya, lalu menyulap botol batu giok kecil. Mulai sekarang, saya menawarkan hadiah untuk roh yang baru lahir dari setiap pembudidaya alam abadi dan hampa milik klan Dongfang. Satu roh yang baru lahir dapat ditukar dengan satu tetes esensi kesusahan, dan jika ada yang bisa mendapatkan buah Dao dan roh yang baru lahir dari semua 27 dewa Dongfang Dao, proyeksi bunga Dao ini akan menjadi milik mereka. Pernyataannya selesai, dia berbalik, melangkah ke kejauhan, dan menghilang di balik cakrawala. Dendam murni. Dongfang Hao selalu berkomplot melawan King Yu, dan sekarang dia telah melibatkan Provinsi Senja secara keseluruhan dalam usahanya yang gila untuk membunuh semua orang yang tinggal di sana. Tidak ada alasan bagi Lu Yun untuk menahan tangannya lebih lama lagi, jadi mengapa tidak mengambilnya, kemarahannya pada seluruh klan pria itu. Dia ingin Dongfang Hao menyesali keputusannya. Untuk menyesali hari di mana dia memilih untuk membuat Lu Yun menjadi musuh. Lu Yun bukanlah orang yang berusaha keras untuk tetap berada dalam kebaikan semua orang. Karena Dongfang Hao mengancam wanitanya, dia tidak akan berhenti sampai dia memusnahkan seluruh klan pria itu hingga generasi ke-9. Kerumunan menatap dengan bingung. Paling-paling, Dongfang adalah klan yang lebih kuat daripada kebanyakan, tapi itu bukan salah satu yang benar-benar besar. Menurut spekulasi, memang ada 27 Dao abadi di klan. Dan sekarang, proyeksi bunga Dao akan menjadi milik mereka selama mereka bisa mengumpulkan roh yang baru lahir dan buah Dao dari ke-27. Kedengarannya tidak terlalu sulit. Satu-satunya hal yang mereka khawatirkan adalah apakah Dongfang Hao masih memiliki beberapa kartu yang tersisa untuk dimainkan. Seorang Dao abadi dari Exalted Major mendengus dingin. Lu Yun ini sudah melewati batas. Apakah dia akan membeli kehancuran seluruh klan setiap kali dia merasa tersinggung? Pertama adalah rumah Donglin, dan sekarang klan Dongfang. Siapa yang tahu kapan giliranmu atau milikku? Dengan Mayor Agung sekarang dalam genggaman Dongfang Hao, tidak mengherankan bahwa beberapa abadi dari Mayor Agung telah datang juga. Benar, Sekte Abadi yang dimuliakan hampir seluruhnya telah dimusnahkan, dan Kaisar Langit yang Agung pergi bersama Istana Agungnya. Meski begitu, fondasi Mayor tetap hidup dan hanya sedikit yang berani mengarahkan pandangan mereka ke sana, setidaknya untuk saat ini. Saat ini, Witerdeo Major adalah tujuan utama semua orang. Rumah Donglin dan klan Dongfang, itu pasti karena keduanya berkomplot melawan mitra Dao-nya. Seorang wanita muda dari klan Lin tiba-tiba menyela. Aku ingin tahu apakah mitra Dao masa depanku akan begitu berani untuk menghancurkan dua klan demi aku. Suara sebagian besar wanita abadi yang hadir segera naik untuk menggemakan sentimennya. Pelamar yang gagah harus pergi berperang untuk melindungi kekasihnya. Immortal dari Exalted Major menutup mulutnya, lalu membukanya, dan menutupnya lagi. Apa yang harus dia katakan tentang itu? Baiklah, mari kita bahas masalah ini di lain waktu. Untuk saat ini, kita pergi. Melambaikan tangannya, seorang kaisar surgawi pergi dengan anak buahnya. Semua orang berkedip kaget, penangkal petir, dan formasi Kloseski. Kerumunan tiba-tiba mengerti. Penangkal petir adalah instrumen yang luar biasa melawan kesengsaraan, sedangkan formasi Kloseski dapat meredakan serangan dari senjata perang dan meriam kristal. Memang, sekarang bukan waktunya untuk membahas karunia atau kesengsaraan King Yu yang akan datang kepentingan pribadi mengalahkan segalanya. Dewa di atas laut utara surut seperti air pasang. Tentara surgawi Provinsi Senja dan jurusan lainnya sama-sama kembali ke wilayah mereka, dan laut kembali ke keadaan tenang sebelumnya. Yang mengejutkan, Pulau Levitating selamat dari kekacauan. Pulau raksasa itu telah melewati kesengsaraan Lu Yun dan pertempuran abadi tak lama kemudian. Sayangnya, kedua kera merah menyadari dengan kekecewaan besar bahwa puncak mengambang di tengahnya telah hilang. Jangan repot-repot mencarinya. Silverlight melirik ke arah umum Provinsi Senja. Pulau itu adalah harta karun rubah sejak awal. Dia baru saja mengambilnya kembali. Ini sudah berakhir, kalian berdua. Kenapa kamu masih di sini? Dia melotot tajam ke sudut ruang kosong. Haha, begitukah? Saya kira murid saya dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Suara seperti anak kecil terdengar, diikuti oleh dua riak di angkasa. Duo tak terlihat telah pergi. Kamu tidak akan memperbaiki proyeksi bunga Dao. Mata King Yu selebar piring makan, dia bingung dengan keputusan Lu Yun. Tidak perlu. Menyempurnakan proyeksi hanyalah upacara. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Tetapi kau juga seharusnya tidak memberikannya begitu saja. King Yu menjadi sedikit cemas. Lu Yun telah menggunakan proyeksi bunga untuk memberi hadiah pada setiap Dao abadi dari klan Dongfang. Terus terang, dia merasa itu sangat tidak rasional. Pasangannya menjalankan jari-jarinya melalui kunci sutranya. Jika tidak, akan semakin banyak orang yang mengejarmu, Steel berkilauan di matanya. Saya akan memberi pelajaran kepada dunia.
Mereka dipersilakan untuk bermain untuk Anda, selama mereka siap membayar harganya. Karunia itu juga merupakan ancaman. Mereka yang berniat mengikuti jejak klan Dongfang pertama-tama perlu mengevaluasi apakah faksi atau klan mereka dapat menanggung beban kemarahan Lu Yun. Satu kematian hampir tidak cukup sebagai peringatan. Sebelumnya, Lu Yun telah menempatkan hadiah dengan jumlah kristal yang tidak masuk akal. Kali ini, dia melakukan hal yang sama dengan esensi kesengsaraan dan proyeksi bunga Dao. Psikosisnya yang nyata sangat memperbesar bahaya yang ditimbulkannya. Pada hari kesengsaraan King Yu, dia yakin akan ada kurang dari segelintir orang yang menunggu untuk menyerangnya seperti hari ini. Selama dia hidup selama provinsi senja berdiri sebagian besar tidak akan mengambil risiko kebodohan seperti itu. Karunia itu tampak kurang ajar pada awalnya, tetapi ada banyak makna yang lebih dalam di baliknya. Kali ini, dunia abadi akhirnya melihat tambahan terbaru pada kartu truf Lu Yun. Kui. Banyak yang mengira bahwa penangkal petir dan guntur hitam yang dia gunakan untuk menghancurkan segel bulu terkait dengan Dewa Guntur Purba. Di masa lalu itu, Kui telah memerintahkan guntur menghukum dunia yang tak terhitung banyaknya, bahkan mampu memimpin kesengsaraan pembudidaya umum. Tapi sekarang, itu adalah bawahan Lu Yun. Untungnya, itu jelas kehilangan kekuatan atas kesengsaraan. Kalau tidak, semua makhluk abadi yang naik ke atas yang bermusuhan dengan Lu Yun akan mati selama kenaikan mereka. Fakta bahwa dia tidak segera mendirikan tanah suci memberikan lebih banyak kelegaan. Selama bulan pertama keabadiannya, Provinsi Senja tetap relatif tenang dan tenang, sementara seluruh dunia masih bergejolak dalam kekacauan total. Selain medan perang di Witerdeo Major, rumah leluhur klan Donglin dan Dongfang benar-benar rata. Kedua keluarga besar melihat kepemilikan mereka terbalik dan keabadian mereka tersebar ke angin, nasib mengerikan yang menghalangi salah satu calon penyerang King Yu. Sementara itu, Provinsi Senja terus berkembang dan konsep, jalan tambahan sebagai raja semakin diterima secara luas. Harta, jimat, dan metode provinsi mulai beredar ke seluruh dunia. Bahkan diagram untuk formasi langit dan bumi sedang dijual. Meskipun Provinsi Senja tidak menyatakan dirinya sebagai tanah suci, banyak orang melihatnya seperti itu dan banyak lagi. Penangkal petir dan formasi Kloseski adalah buku terlaris yang sangat populer. Meskipun harganya sangat mahal, makhluk abadi tetap berkerumun ke arah mereka seperti bebek ke air. Satu-satunya kekecewaan mereka adalah bahwa penangkal petir adalah produk sekali pakai yang dihancurkan secara permanen setelahnya. Namun, setiap pengguna selamat dari kesengsaraan mereka. Hasil fantastis seperti itu hanya meningkatkan semangat faksi terkuat. Yang terbaik dan tercerdas mutlak di dunia tidak mempedulikannya, tentu saja. Setiap jenius yang memanifestasikan fenomena kenaikan di seluruh jurusan tidak tahan untuk menurunkan diri mereka sendiri untuk membutuhkan bantuan dari luar untuk kesengsaraan surgawi mereka. Kebanggaan mereka memaksa mereka untuk mengatasi cobaan mereka hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Formasi Kloseski, di sisi lain, adalah perlengkapan yang lebih permanen dalam kehidupan sehari-hari. Penampilannya telah sepenuhnya mengubah hukum negara, karena meriam kristal dan senjata perang yang sebelumnya tak terkalahkan dibatasi oleh kekuatan misterius formasi ini. Menyiapkan formasi Kloseski di sekitar sarangnya sendiri menjamin keamanan dari serangan balistik. Namun, label harganya yang mahal membuatnya tidak terjangkau oleh banyak orang pada saat yang bersamaan. Suatu hari, sosok kabur menabrak kota Dao dari langit dalam penurunan meteorik. Siapapun itu telah dipukuli menjadi bubur berdarah yang tidak dapat diidentifikasi. Lu Yun segera tiba di tempat kejadian untuk mengambil sosok itu. Itu adalah Raja Naga Azure Divine. Dia pergi ke wilayah leluhur naga biru untuk mencari kerabat yang masih hidup kenapa dia terluka parah. Sebagian besar nadi naga yang dibawanya telah hilang satu-satunya yang tersisa, dipegang erat-erat, adalah leluhur tunggal. Apa yang terjadi denganmu? Ekspresi Lu Yun menjadi agak jelek. Raja Naga Azure saat ini setidaknya adalah Dao abadi asal puncak. Tidak, dia bahkan lebih kuat dari itu. Meski begitu, dia dibawa ke ambang kematian oleh musuh yang tidak dikenal. Memanggil kekuatan dari 3 akar roh bawaan di dalam dirinya, King Yu membawanya kembali ke kondisi yang lebih stabil. Raja Naga Azure meludahkan seteguk darah dan menggelengkan kepalanya dengan keras sebelum akhirnya berbicara. Makhluk dari Laut Darah telah datang ke darat. Kamu pergi ke Laut Darah, untuk mencari bagian bawahmu. Lu Yun mengerutkan alisnya. Dia telah menyaksikan teror Laut Darah secara langsung sebelumnya. Hanya karena perahu kertas dan lentera yang diberikan gadis itu dari masa lalu kepadanya, dia bisa melewatinya dengan aman. Terlepas dari kekuatan Raja Naga Azure saat ini, dia tidak akan bertahan sama sekali di Laut Darah. Tidak, Raja Naga menggelengkan kepalanya, saudaraku ada di seberang Laut Darah. Jejak kaki berdarah muncul di tepi pantai ketika saya pergi untuk menyelidiki, saya terluka oleh makhluk laut.
Jejak kaki berdarah. Lu Yun mengatupkan bibirnya dengan prihatin. Dia tahu bahwa makhluk di laut darah bisa datang ke darat. Mo Yi pernah menangkap satu untuk dikorbankan untuk pembatasan di dalam makam kuno Provinsi Senja. Apakah lebih banyak yang melakukannya atas kemauan mereka sendiri? Jejak kaki macam apa itu? Dia bertanya. Mata Raja Naga mulai bersinar. Layar besar air muncul di depan mata Lu Yun, menggambarkan laut darah yang pecah di pantai emas. Di pantai itu, dua set kecil jejak kaki merah membentang lurus ke arah daratan. Jejak kaki adalah manusia. Apapun itu, apakah itu yang membuatmu terluka? King Yu menarik 3 akar roh bawaannya sebelum bertanya. Tidak cukup, Raja Naga Azure terkekeh sedih. Aku terluka oleh kun busuk dari dunia bawah, jangan khawatir, aku sudah membunuhnya. Kun busuk. Lu Yun berkedip. Ketika Kun Peng mati di dunia bawah dalam bentuk ikan, ia berubah menjadi mayat. Saat pembusukan terjadi, mayat itu berubah menjadi kun busuk zombie yang sangat kuat. Jika diizinkan memasuki dunia ini, racun mayatnya akan mencemari semua yang bersentuhan dengannya. Baik bumi dan langit selama jutaan kilometer di sekitarnya akan berubah menjadi tempat pemijahan zombie. Itulah mengapa aku harus membunuhnya, desah Raja Naga. Dunia bawah juga berada di ambang bencana, sepertinya. Seorang kun busuk muncul dari sana. Kirim aku kembali ke dalam gulungan Dewa Penggembalaan. Aku merasa tubuhku akan runtuh lagi. Raja Naga Azure membuka telapak tangannya, menghasilkan naga emas kecil di tangannya. Itu adalah nadi leluhur yang dia bawa bersamanya sebelumnya. Kalau begitu, mengapa kamu menyebutkan laut darah? Lu Yun tercengang oleh perubahan cepat dalam percakapan. Dia mengira makhluk dari laut darah bertanggung jawab atas cedera Raja Naga Azure, tetapi jika itu adalah sesuatu dari dunia bawah, itu jauh lebih masuk akal. Holy Lord Ashu adalah bukti yang cukup tentang teror macam apa yang mengintai di kedalaman itu. Yang disebut kun busuk kemungkinan besar telah berenang keluar dari wilayah Ashu. King Yu memenuhi permintaan naga kuno itu. Setelah kembali ke gulungan itu, Raja Naga berubah menjadi gunung yang berfungsi sebagai nadi naga lukisan itu. Rua Aur, geraman yang tidak dewasa tiba-tiba terdengar. Kilatan cahaya kemasan kemudian, seekor naga kecil yang panjangnya tidak lebih dari 1 meter, menelan urat yang mengambang itu ke bawah. Dengan sendawa yang puas dan desir ekornya, ia masuk ke dalam kehampaan dan menghilang. Lu Yun bertukar tatapan bingung dengan King Yu. Apakah itu hanya memakan pembuluh darah leluhur Nefrite? Dia bertanya, masih belum sepenuhnya yakin apa yang dilihatnya itu nyata. Ya, datang jawabannya yang tercengang. Setelah keheningan yang lama, Lu Yun berteriak sekuat tenaga. Liu King Miao, keluar sekarang juga. Di sisi lain kota Dao, Liu King Miao yang berukuran bayi menarik kembali ekor naga kecil itu sekuat yang dia bisa. Apakah kamu mendapat masalah lagi, anak kecil? Rua Aur, anak naga itu menggeram sepolos mungkin, lalu bersinar dan melompat ke lengan Liu King Miao sebagai tato baru. Pada akhirnya, Lu Yun tidak menekan muridnya tentang kerfufle dengan hewan peliharaannya, karena dia tidak bermaksud untuk mengembalikan nadi leluhur di tempat pertama. Dia juga tidak menyangka naga kecil itu memakannya dengan cara yang tidak terduga sebelum Raja Naga Azure bisa memanfaatkannya, tapi itu tidak masalah. Naga kecil yang dia bawa dari makam naga langit laut utara telah menerima Liu King Miao sebagai tuannya. Liu King Miao adalah murid nomor 1, setelah benar-benar menceraikan dirinya dari Paviliun Panorama dan bergabung dengan Provinsi Senja. Dia menunjukkan sedikit rasa hormat bahkan untuk Tuan Paviliun, apalagi pedagang lainnya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Panorama Paviliun. Provinsi Senja telah merampok gadis yang sebelumnya direncanakan menjadi ahli warisnya. Tentu saja, Serikat Dagang dan Provinsi adalah sekutu yang keras sekarang. Itu semua berkat Provinsi Senja bahwa 13 organisasi dagang telah mampu membentuk aliansi mereka. Panorama Paviliun adalah asosiasi bisnis dengan ikatan yang cukup longgar, para anggotanya bersatu hanya untuk mengejar keuntungan. Begitu juga motivasi di balik aliansi pedagang yang baru terbentuk. Jika memungkinkan, mereka lebih dari bersedia untuk berintegrasi ke Provinsi Senja sebagai salah satu bagian komponennya. Itu juga bagian dari rencana Lu Yun. Penguasa Senja tidak peduli dengan kun busuk atau jejak kaki di pantai lain Laut Darah. Ada orang lain yang lebih penting yang bisa memikul beban itu, bahkan jika langit runtuh. Meskipun reputasinya telah menyebar jauh dan luas, dia masih menganggap dirinya lemah. Semakin banyak kota dibuka di Provinsi Senja. Masing-masing dari 10 Yama Lu Yun mengawasi kota mereka sendiri, setiap pembudidaya dan abadi diterima, tidak peduli dari mana asalnya. 13 anggota aliansi pedagang menerima masing-masing kota untuk bermarkas juga. Meskipun awalnya dia tidak ingin melakukannya, kecepatan mereka mendukungnya di kaki Gunung Agung telah mengubah pikirannya. Ki alami di dalam provinsi berlipat ganda dengan kecepatan yang mencengangkan,
dan kelimpahannya segera menyaingi Provinsi Life, jantung Nefrite Major. Ki abadi di dalam 365 kota juga sebanding dengan ibu kota manapun dari 9 jurusan. Kota Dao telah meningkat di atas itu sejak lama, ke ketinggian yang luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Suatu hari, murid kedua Lu Yun, Zhou Longxiu, tiba-tiba kembali. Dia membawa dekrit Kaisar Mata Air Kuning untuk meresmikan aliansi mereka. Setelah jatuh sekali karena tipuan rubah kecil di atas Laut Utara, Kaisar Mata Air Kuning terpaksa sedikit lebih jujur kali ini. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh semua pihak. Lu Yun mengabaikan undangan dalam dekrit yang dibawa Zhou Longxiu. Dia akan pergi ke Yellow Springs Land cepat atau lambat, tapi sekarang bukan waktunya. Akhirnya, saatnya, mata Lu Yun berbinar. Dia bangkit dari tempat duduknya, mondar-mandir dalam upaya untuk menahan kegembiraannya. Apa yang kamu pikirkan? King Yu benar-benar bingung. Dongfang Hao, kesengsaraannya akan segera terjadi. Seringai sinis tergambar di wajah Lu Yun. Kesengsaraannya, King Yu berkedip. Dia menggunakan pedang kekacauan dan menggenggam warisan istana Dewa Kuno. Kesengsaraannya akan melampaui Dao Abadi dan itu benar-benar kacau apakah dia selamat atau tidak. Lu Yun mencibir. Aku menghentikannya untuk menggabungkannya dengan Zhao Shuang terakhir kali, jadi sekarang gilirannya. Penangkal petir yang saya buat semuanya untuknya. Meskipun tongkat yang dia jual adalah penyempurnaan biasa dari harta karun kelas 1, jauh lebih rendah dari yang dia buat untuk dirinya sendiri, tongkat itu tetap berisi seni Thunder Palm Strike miliknya. Dia bisa menggunakan Tome of Life and Death untuk merasakan semua posisi mereka. Dongfang Hao telah membeli 365 penangkal petir penuh melalui berbagai saluran. Dan mereka semua sekarang berkumpul di atas Laut Barat. Disitulah dia bermaksud menjalani kesengsaraannya. Melalui Tome, Lu Yun dapat dengan jelas merasakan Dongfang Hao duduk tegak di tengah-tengah semua penangkal petir. Dia tidak menggunakan tongkat karena pengecut atau takut. Justru sebaliknya niat pedangnya cukup tajam untuk menembus langit. Hatinya memegang jauh lebih banyak baja daripada mayoritas jenius lainnya. Tidak, justru berkat keunggulannya itulah Dongfang Hao tetap sangat sadar diri. Tanpa bantuan dari luar, kesengsaraan surgawinya pasti akan mengakibatkan kehancurannya. Aku ikut denganmu. King Yu tahu apa yang ingin dilakukan Lu Yun dan mencengkeram lengannya dengan kuat. Tidak perlu, aku sudah mengirim replika Xing Chen-ku, kata Lu Yun seenaknya. Hamparan luas Laut Barat terletak di ujung barat dunia. Setelah menjadi pusat perhatian semua orang, Istana Roh Monster yang telah memerintah Laut Barat selama 80.000 tahun suatu hari digulingkan secara diam-diam hampir dalam semalam, kudeta begitu cepat sehingga tidak ada satupun rumor yang bocor ke luar negeri. Adapun kaisarnya saat itu, pembangkit tenaga listrik abadi Dao misterius puncak, dia telah terbunuh dalam satu pukulan dan disempurnakan menjadi replika. Di sebuah pulau terpencil di bagian paling barat perairan, 365 penangkal petir ditempatkan dalam formasi misterius, berkilauan menyilaukan di bawah matahari. Di tengah barisan ini duduk seorang pria berbaju biru. Di sampingnya tertancap sebilah pedang ke tanah dengan sudut yang riang pedang kekacauan. Dulu kuat tak terkira, sekarang mengeluarkan perasaan yang tidak lengkap dan tidak sempurna, seolah-olah kehilangan bagian penting jantungnya. Jantung dari Sword Chaos ada di tangan Zhao Shuang. Tetapi di masa lalu, dia berada di bawah perlindungan Kaisar Surgawi Zhao Luo. Dan sekarang, dia berlindung di tempat yang aman di Provinsi Senja, memindahkannya dari jangkauan Dongfang Hao. Meski begitu, kekuatannya pasti akan tumbuh dalam sekop setelah kenaikannya ke keabadian, dan dia bersumpah untuk menemukan cara untuk mengambil kembali hati pedang itu. Bocah itu mungkin sudah lama tahu bahwa kamu akan datang ke kesusahannya, jadi dia mengerahkan banyak formasi pembunuhan terlebih dahulu dan menunggumu untuk masuk ke dalam perangkapnya. Holy Lord Ashu berdiri di samping Lu Yun, keduanya berubah menjadi partikel yang sangat kecil yang berdiri di atas setitik debu yang melayang di udara. Ashu melanjutkan dengan cemberut, formasi pembunuhan terlihat sebagai yang terkuat dari pengadilan ilahi kuno. Mereka mungkin hanya rekonstruksi sebagian, tetapi Anda tidak boleh meremehkannya. Bahkan jika saya memulihkan esensi penuh saya, masih sulit bagi saya untuk menarik diri tanpa cedera. Oh, Xing Chen, replika Lu Yun, menoleh untuk melihat Ashu. Jika Anda ingin menghentikannya melewati kesengsaraannya, Anda harus menjadi kreatif. Misalnya, mengapa Anda tidak memancing pembangkit tenaga listrik lain di sini seperti yang dia lakukan terhadap Anda? Ashu menjawab setelah beberapa saat hening. Pancing pembangkit tenaga listrik lain di sini. Untuk apa? Lu Yun menggelengkan kepalanya. Jika dia ingin menjalani kesengsaraannya, aku akan menyerahkannya padanya bukannya aku mencoba menghentikannya. Lalu, kenapa kamu di sini? Ashu mengerjap bingung. Apakah anak itu hanya di sini untuk menonton? Untuk secara pribadi menyaksikan kenaikan Sword Divine ke keabadian. Sebagai seorang kultivator,
kekuatan SWOT Divine telah berada di atas Lu Yun, dan sebagai seorang yang abadi kemungkinan besar dia masih berada di atas angin. Membiarkan musuh berbahaya seperti itu berkembang tanpa hambatan. Itu sama sekali tidak terdengar seperti gaya Lu Yun. Tetapi untuk bagiannya, gubernur muda itu hanya berdiri di atas setitik debu dan diam-diam mengamati Dongfang Hao dari jauh. Aku datang untuk melihat trik apa yang dia sembunyikan di balik lengan bajunya. Dongfang Hao telah menghabiskan waktu lama mempersiapkan kesengsaraan ini. Faktanya, dia telah memulai persiapannya sejak kegagalannya untuk meminjam kesengsaraan orang lain. Untuk menghentikan gangguan dari orang-orang yang berniat jahat, dia telah memasang banyak jebakan sebelumnya. 1088 formasi pembunuhan disembunyikan di dekatnya. Bersama-sama, kombinasi tersebut membentuk formasi pembunuhan terkuat yang diketahui oleh para dewa kuno. Bahkan jika 9 kaisar surgawi dari generasi sebelumnya tiba, mereka akan mendapati diri mereka tidak berdaya untuk mengganggu kesengsaraannya. Aku ingin tahu apakah Lu Yun akan datang. Aku sangat berharap dia datang. Dongfang Hao menarik napas dalam-dalam. Pada awalnya, dia membiarkan Lu Yun hidup-hidup untuk digunakan sebagai batu asah, saingan untuk memotivasi dirinya sendiri. Tapi sekarang, dia perlahan kehilangan kendali atas alat ini. Lebih penting lagi, dia menginginkan King Yu. Dia sudah memiliki 3 dewa pedang dalam pelayanannya, Wu Tulong, Zichen, dan Mo Qitian, semuanya penguasa Dao yang diurapi oleh bunga Dao. Jika dia juga bisa membawa Dao Sovereign King Yu ke dalam flip dan menambahkannya ke daftar itu, dia bisa menggunakan keempat tuan ini, bersama dengan keberadaan lain, untuk memerintah Dao abadi. Kemudian, dia perlahan-lahan akan menggantikannya dan menjadi penguasa yang menguasai seluruh dunia ini. Lu Yun, mantan batu asahnya, telah menjadi rintangan terakhir bagi rencana besarnya. Wu Tulong juga semakin lepas kendali. Sepertinya saya perlu mencari waktu untuk memperbaiki benih jiwa lain dan menanamnya di dalam dirinya. Pikiran acak melintas di benaknya. Tanpa sepengetahuannya, kegelisahan mulai menguasai hatinya. Dia dengan hati-hati mempelajari penangkal petir yang dimasukkan di sampingnya. Ini semua sekali pakai dan akan dihancurkan setelah kesengsaraannya selesai. Dia telah memeriksanya satu persatu dan bahkan menggunakan pedang kekacauan untuk memindai mereka, tetapi tidak menemukan formasi atau batasan pada tongkat, atau kesadaran apapun yang tersembunyi di dalamnya. Penilaian pedang kekacauan itu sempurna, tidak ada yang mengendalikan penangkal petir ini dari jauh, juga tidak ada yang meninggalkan sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Lebih penting lagi, Lu Yun tidak akan merusak merek bisnisnya sendiri. Mengapa lagi Dongfang Hao menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli 365 penangkal petir? Tentu saja, sebagai orang yang bijaksana, dia membawanya secara tidak langsung dari provinsi Senja melalui orang yang tidak terkait, atau barang bekas dari pembeli sebelumnya. Ledakan. Langit bergetar hebat. Awan kesengsaraan tebal dengan cepat muncul di langit, mewarnai seluruh kubah menjadi merah tua. Segera, sambaran petir angkatan laut meliuk-liuk di awan. Ini bukan kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia. Dongfang Hao melompat berdiri dan melihat kilat biru tua di atas, suaranya lembut seperti bisikan. Ini adalah guntur angkatan laut dari kepunahan dunia. Ini adalah fenomena yang sebanding besarnya dengan kesengsaraan Diabolical of World Refinement, tetapi juga berbeda seperti malam dari siang. Kesengsaraan Diabolical of World Refinement adalah penjara di mana iblis yang tak terhitung jumlahnya dibelenggu. Saat petir menyambar, iblis tiba di dunia untuk mengobrak-abrik target kesengsaraan. Adapun guntur angkatan laut kepunahan dunia, itu adalah kehancuran sederhana dalam bentuknya yang paling murni. Dengan kekuatan petir yang tak terbatas, ia menghancurkan targetnya dan semua orang dalam prosesnya. Sayang sekali itu bukan penghakiman surgawi. Apakah Lu Yun benar-benar lebih baik dariku? Dongfang Hao dengan erat menyatukan alisnya, mengambil pengecualian untuk gagasan itu. Sementara fenomena kenaikan Lu Yun tampak tidak signifikan, ular raksasa yang aneh itu telah membuat pedang kekacauan bergetar. Selama fenomena kenaikan Lu Yun, ketika aura ungu sepanjang 400 km datang dari timur, Dongfang Hao telah dengan jelas mengamati pancaran 6 warna fana yang berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan juga. Cahaya itu pastilah fenomena kenaikan Lu Yun yang sebenarnya, tapi itu segera disembunyikan oleh sesuatu. Bagaimanapun, penghakiman surgawi adalah kesengsaraan terkuat dari semuanya. Sementara guntur angkatan laut kepunahan dunia kuat, itu tidak pantas disebutkan dengan napas yang sama. Ledakan, ledakan, ledakan. Guntur ilahi menggenang di langit dan meraung menjadi binatang buas raksasa yang menakutkan, dan tepukan guntur berangsur-angsur berubah menjadi lolongan binatang. Sedetik kemudian, kilat menyambar dari atas. Seekor naga petir biru tua merayap turun dari langit dan dengan kejam menyerang Dongfang Hao. Bes, 365 penangkal petir menyala pada saat yang sama, menghasilkan cahaya yang indah.
Mereka menghancurkan naga petir sebelum bisa menyentuhnya, menguranginya menjadi percikan api yang mengalir ke arah besi. Ini benar-benar bekerja. Mata Dong Fang Hao berbinar, ketakutannya akhirnya hilang. Tapi tiba-tiba, hal yang tak terduga terjadi. Cahaya melamun di sekitar sambaran petir mengedipkan mata, dan kilat yang sebelumnya menyebar bersatu kembali menjadi seekor naga dan menerkamnya, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Terkejut oleh serangan tiba-tiba, Dong Fang Hao diledakkan seperti layang-layang yang rusak. Lu Yun, kau menipuku. Dia berteriak marah. Dia merasakan kehadiran Lu Yun di tempat itu. Baru direformasi, naga petir lebih dari 30% lebih kuat dari inkarnasi aslinya. Dong Fang Hao tidak mengendurkan kewaspadaannya dari awal hingga akhir, tetapi meskipun demikian, dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Membara karena pukulan berat naga petir, dia terbang mundur di udara, asap hitam membuntuti sosoknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera setelah itu, binatang kedua, ketiga, keempat, lebih banyak makhluk petir raksasa jatuh dari langit dan menyerang Dong Fang Hao. Seolah-olah memiliki kesadaran mereka sendiri, para monster melepaskan seni tempur yang unik bagi mereka segera setelah mereka mendarat. Kewalahan oleh kombinasi pencahayaan dan seni tempur, Dong Fang Hao segera berlari dengan kasar. Guntur kepunahan dunia angkatan laut ini terbukti lebih menakutkan daripada kesengsaraan iblis dari penyempurnaan dunia. Untuk bagian mereka, penangkal petir tidak hanya kehilangan kegunaannya, tetapi bahkan memperkuat kesengsaraan, memperkuat intensitasnya lebih dari 30%. Pada titik ini, bagaimana mungkin Dong Fang Hao gagal memahami bahwa ini hanyalah tipuan Lu Yun? Gubernur Senja telah menggunakan metode yang tidak dipahami oleh dewa, dan bahkan membodohi persepsi pedang kekacauan untuk memanipulasi penangkal petir ini. Bajingan, Sword Divine meledak menjadi badai kutukan. Meski begitu, dia adalah pewaris Sword of Chaos. Tirai pedang biru halus muncul dari senjata dan merobek binatang petir raksasa itu. Namun demikian, dia juga menderita serangan balasan yang berat, mengingat darah mengalir keluar dari mulutnya. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Suara lembut dan lembut bergema di dalam pikirannya. Aku bisa melemahkan kesengsaraan sebesar 80% untukmu. Tidak dibutuhkan. Dong Fang Hao meludahkan dengan ekspresi ganas. Tirai pedang keluar dari Sword of Chaos dan mencabik-cabik monster raksasa itu dalam kegilaan yang gila, tapi dia sekarang berlumuran darah dari luka berat yang dideritanya. Lukamu belum sembuh. Fokus pada pemulihan dan bersiaplah untuk menghadapi yang bernama Lu Yun. 81 pedang ilusi tiba-tiba muncul di sisi Dong Fang Hao. Mereka naik di udara, berbelok tajam, dan menembak kembali, menghancurkan semua penangkal petir yang tertancap di tanah. Intensitas kesengsaraan itu langsung berkurang dan kembali normal. Meski begitu, kesengsaraan sebesar ini bukanlah bahan tertawaan. Saat gelombang ganas melonjak melintasi Laut Barat, setiap sambaran petir kesengsaraan menguapkan sejumlah besar air laut. Area seluas 10.000 km telah menjadi tanah binatang petir. Aliran tak berujung binatang yang lahir dari petir bergolak di langit, menggeram saat mereka melemparkan diri ke Dong Fang Hao dalam hiruk-pikuk. Dia sudah mencapai batasnya. Saya ingin tahu jenis kartu truf apa yang dia miliki. Lu Yun menatap tanpa berkedip pada sosok Dong Fang Hao yang terpaut kilat. Sekarang, replika Lu Yun Xing Chen juga bisa menggunakan seni kematian, seperti dirinya yang utama. Dari neraka, rohnya yang baru lahir mengendalikan Xing Chen, jadi tidak ada lagi perbedaan antara tubuh utama Lu Yun dan replika emas abadi puncaknya. Sayangnya, karena replika ini telah disempurnakan dari kayu pemisah jiwa 9 yin, kekuatan material yang memutuskan jiwa membuat replika itu tidak mungkin menjadi tubuh utama Lu Yun. Meski begitu, masing-masing dari keduanya dapat saling memanfaatkan seni tempur satu sama lain melalui semangatnya yang baru lahir. Bagaimanapun, dia sadar bahwa Dong Fang Hao mengetahui kehadirannya, tetapi Lu Yun tidak berencana untuk ikut campur sama sekali. Jika saingan lamanya ingin melakukan hal-hal dengan cara yang sulit, siapa dia untuk menghentikan pria itu? Bukannya Lu Yun yang akan mati pada akhirnya. Banyak lapisan formasi pembunuhan yang telah disiapkan Dong Fang Hao mulai terlihat, ancaman menakjubkan yang mereka pancarkan terus-menerus memperingatkan Lu Yun yang tersembunyi. Tapi gubernur tidak berencana menyerang sejak awal, jadi dia puas mengamati dalam diam. Ledakan, pedang ilusi raksasa jatuh dari kubah langit dan merobek awan kesengsaraan versi pedang kekacauan yang lebih besar telah tiba. Dong Fang Hao perlahan memulihkan ketenangannya. Sword of Chaos yang baru tiba ini sangat berbeda dari yang dimilikinya. Sementara mereka identik dalam penampilan, konsep yang mereka ungkapkan adalah kutub yang terpisah. Sword of Chaos-nya mewakili sebuah warisan, sebuah peradaban, sementara pedang raksasa yang jatuh dari langit dihantui oleh keinginan untuk membantai. Kebijaksanaan di dalam, keagungan di luar. Ledakan.
Awan kesusahan mereformasi diri mereka sendiri dan sekali lagi mengirim binatang buas dalam serangan ganas pada pedang kekacauan raksasa. Sayang sekali aku masih belum memiliki hati pedang, aku tidak bisa menggunakan pedang pembantaian dengan sempurna. Ada sedikit penyesalan dalam ekspresi Dong Fang Hao. Pedang pembantaian adalah salah satu aset terkuatnya. Setelah terhunus, itu bisa membantai langit, membantai tanah, dan membantai semua makhluk hidup. Tidak ada yang hidup yang tidak bisa dibunuh. Dia selalu enggan untuk memanggilnya, tetapi dia tidak punya pilihan lain pada tahap kritis dalam kesengsaraannya. Begitu mengerikan, tetapi beberapa saat yang lalu, kilat itu tanpa henti dilenyapkan oleh aura pembantaian yang berasal dari pedang pembantaian. Dan tidak peduli seberapa brutal, binatang petir tidak dapat menemukan cara untuk mendekati target mereka. Apakah itu kartu asnya? Lu Yun berkedip. Itu harus. Ini adalah pedang pembantaian para dewa kuno, dan kekuatannya adalah dao pembantaian paling murni di dunia. Ekspresi serius melintas di mata Ashu. Untungnya, dia tidak memiliki hati dari Sword of Chaos, jadi dia tidak bisa benar-benar mengendalikan Sword of Slaughter. Jika tidak, dia akan mampu membelah kesengsaraan ini menjadi dua dengan satu tebasan pedang. Membelah kesengsaraan menjadi dua, dengan tebasan pedang tunggal. Lu Yun menggigil. Pedang pembantaian adalah harta terlarang yang mewakili sisi berlawanan dari pedang kekacauan. Aku senang pedang kekacauan tidak lengkap di masa lalu, atau para dewa mungkin masih memerintah dunia hingga hari ini. Ashu menarik napas dalam-dalam. Untuk saat ini, dia hanya bisa menggunakan pedang pembantaian dengan cara yang sangat terbatas, jadi jagalah Zhao Wushuang tetap aman dengan segala cara. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda tidak bisa membiarkan dia kehilangan hati pedang, atau konsekuensinya akan mengerikan di luar imajinasi. Sword of Chaos adalah satu kesatuan dengan dua sisi yang berbeda. Satu berurusan dengan warisan peradaban ilahi, sementara yang lain esensi pembantaian, keselamatan melalui pembunuhan. Untuk benar-benar menguasai keduanya, hati pedang diperlukan. Hati pedang adalah bagian pertama yang ditempa. Itu sudah lama hilang bahkan sebelum jatuhnya para dewa kuno, dan itu kebetulan berada dalam tahanan Zhao Wushuang saat ini. Jika Dong Fang Hao mendapatkannya, dia akan segera menguasai pedang warisan dan pedang pembantaian. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan dapat membangun kembali dinasti ilahi kuno. Tapi sementara dia bisa menggunakan pedang berharga untuk mengatasi kesengsaraannya untuk saat ini, dia belum benar-benar menguasainya. Keinginan untuk membantai di dalam begitu kuat sehingga dia mungkin bisa dikalahkan dan menjadi budak pedang. Kecuali sebagai upaya terakhir, Dong Fang Hao tidak akan pernah memanggil pedang ini. Jadi begitu. Dengan anggukan, Lu Yun menekuk jarinya pada kesengsaraan Dong Fang Hao. Di bawah tatapan kaget Ashu, petir biru tua yang tak terbatas jatuh ke telapak tangan Lu Yun bahkan tanpa berubah menjadi binatang petir. Apakah kesengsaraan Dong Fang Hao berakhir seperti ini? Apa yang baru saja terjadi? Dong Fang Hao berdiri di bawah pedang pembantaian, menatap dengan takjub pada kesusahan yang hilang, tidak dapat mengingat dirinya sendiri. Adegan ini sangat mirip dengan apa yang terjadi selama kesengsaraan Zhao Wushuang. Bukankah Lu Yun yang telah membantunya melewati kesusahan kilatnya? Mungkin ada alasan khusus lainnya, yang sekarang membantunya. Jika itu Lu Yun, tidak akan ada alasan baginya untuk membantu Dong Fang Hao. Dong Fang Hao bingung dan Holy Lord Ashu juga lengah. Tidak ada alasan bagi Lu Yun untuk membantu Dong Fang Hao selamat dari kesengsaraannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Lu Yun telah menyerap kesengsaraan dengan seni tempur yang aneh. Apakah kamu memperbaiki penangkal petir dengan seni tempur semacam ini? Ashu bertanya tanpa berpikir. Lu Yun mengangguk dan memberinya senyuman penuh arti. Ledakan itu, mengutuk Tuan Suci. Mengetahui rahasia pemuda itu menandai dia sebagai salah satu rahasia Lu Yun. Tidak peduli seberapa tidak rela dia, tidak ada jalan kembali dari ini. Kaisar Mata Air Kuning adalah contoh sempurna. Lu Yun telah menjadikannya sekutu provinsi senja melalui serangkaian skema, hanya karena dia mengunjungi provinsi itu secara langsung. Dan Kaisar bahkan tidak mendapatkan apapun dari aliansi. Ashu bukanlah jiwa yang hidup dari dunia keabadian, tetapi penjaga makam dari dunia bawah. Untuk benar-benar hidup kembali, dia harus tinggal bersama Lu Yun. Dia memelototi gubernur senja dengan kejam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya menghela nafas. Dia adalah pria yang cerdas, dia tahu pilihan apa yang harus dia buat. Baiklah, ada apa dengan wajah masam itu? Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin kembali ke dunia bawah. Jika kamu memutuskan untuk tinggal di dunia keabadian, kamu tidak bisa menjadi apapun selain milikku. Lu Yun menyeringai pada Ashu seperti kucing yang mendapat krim. Dunia abadi bukan milikmu, gerutu Ashu. Belum? Lu Yun menjawab tanpa ekspresi, yang mendapat tatapan tidak percaya dari Ashu. Belum. Apa yang dia maksud? Apakah bocah ini akan menaklukkan dunia abadi seperti Kaisar Abadi Purba?
Kamu sebaiknya tidak berpikir untuk melakukan itu. Ashu menghela nafas pelan. Dunia abadi tidak sesederhana kelihatannya. Jika Anda berani menaklukkannya, Anda akan berakhir seperti kaisar abadi dari era primordial. Jangan membahas ini sekarang. Menurutmu apa binatang kesusahan Dong Fang Hao? Tipe naga yang tidak dikenal. Lu Yun menatap binatang kesusahan yang menjulang semakin besar di dalam awan kesusahan. Bentuk, tubuh, cakar, kumis, dan tanduknya semuanya menyerupai naga. Di bagian atas kepalanya, bagaimanapun, membakar bola api hitam yang memancarkan kehadiran yang merusak. Naga obor, seru Ashu. Naga suci ini lahir di neraka sebelum kaisar jatuh. Mereka adalah penguasa kehancuran dan dulunya adalah penjaga dao manusia, tetapi dibantai sampai akhir dalam pertempuran kejatuhan kaisar. Jadi mereka sudah kembali ke dunia juga. Binatang kesengsaraan didasarkan pada makhluk nyata. Mereka adalah proyeksi yang dilemparkan ke dalam kesengsaraan surgawi, yang berarti apapun yang tampak nyata ada. Naga obor yang muncul dalam kesengsaraan surgawi berarti pasti ada naga obor yang hidup di dunia sekarang. Suku naga ilahi dilahirkan dengan kekuatan yang menyaingi raja manusia, dan yang paling kuat di antara mereka adalah kaisar pada masa itu. Sayangnya, mereka semua dianggap terbunuh dalam pertempuran kejatuhan kaisar. Naga surgawi lahir di neraka. Lu Yun berpikir keras. Api di atas kepala naga bukanlah api neraka, melainkan api hitam jenis lain. Kekuatan penghancurnya bahkan membuat Lu Yun bergidik. Naga obor itu berputar-putar di awan dan meraung marah, tapi ragu-ragu untuk menyelam. Kehadiran pedang pembantaian begitu menakutkan sehingga bahkan naga obor pun takut akan hal itu. Sudah waktunya. Lu Yun tersenyum. Ayo pergi. Pergi. Apakah kita sudah pergi? Ashu tidak mengejar garis pemikirannya. Lu Yun tertawa terbahak-bahak. Kita akan membunuh naga itu dan mengambil esensi kesengsaraan. Astaga, api neraka yang tak terlihat menyelimuti tubuhnya dan mengisolasi kekuatan hidupnya. Setelah itu dia terbang ke awan kesusahan. Ashu pergi dengan rute termudah dan menyembunyikan tanda-tanda vital kecil yang dia proyeksikan. Setelah penyesuaian, dia tampak seperti sepotong kayu busuk, sama sekali tidak memiliki kehidupan. Kesengsaraan para pembudidaya menargetkan yang hidup. Hal-hal tak bernyawa secara alami akan diabaikan. Ekspresi Dong Fang Hao berkedip tidak pasti. Naga obor menimbulkan ancaman besar, bukan dari binatang itu sendiri, tetapi bola api di atas kepalanya. Tampak seperti tidak lebih dari kembang api lilin kecil. Bola api memancarkan kekuatan bencana. Membunuh. Karena naga obor menolak untuk melakukan langkah pertama, Dong Fang Hao meninggalkan perlindungan pedang pembantaian dan menembak ke awan kesusahan dengan raungan marah. Dia harus menghadapi binatang kesusahan tanpa menggunakan pedang pembantaian. Kekuatannya mungkin menghancurkan esensi kesengsaraan juga. Melihat buruannya melompat ke langit, naga obor itu memekik melolong tajam. Api hitam melonjak dan memicu awan kesusahan. Mati. Dong Fang Hao menggeram, tubuhnya tiba-tiba berubah. Bam! Memperluas 300 meter, dia keluar dari pakaiannya. Tulang dan dagingnya juga berubah, memberinya 4 kepala dan 8 lengan. Dewa asal. Dong Fang Hao tidak menyerahkan tubuh manusia, tetapi malah menciptakan tubuh dewa melalui seni tempur fisik yang melekat pada jenisnya. Energi unsur bumi, udara, api, dan air berkumpul dengan keras di sekelilingnya, mengambil bentuk sebagai 4 pedang ilahi. Pedang bumi, pedang air, pedang udara, pedang api. Manifestasi fisik dari dewa asal dan kekuatan unsur yang menyertainya adalah senjata rahasia Dong Fang Hao. Bahkan ketika dia menghadapi Lu Yun di Sekte Abadi yang Agung, dia tidak mengeluarkan trik ini. Untuk membunuh binatang kesusahan dan naik ke keabadian, dia menghabiskan semua kartu trufnya. Memanggil pedang pembantaian sudah diberikan, dan dia sekarang telah berkembang untuk menyebarkan seni tempur dari dewa asal. Binatang kesengsaraan itu kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga tidak mungkin dihadapi oleh para pembudidaya alam kosong. Itu adalah cobaan yang dibuat oleh kesengsaraan surgawi dan dao abadi, bukan instrumen kematian yang tegas. Memukul. Keempat pedang raksasa itu menabrak naga obor seperti 4 pilar yang menjulang ke langit, menghancurkannya dengan rengekan. Bola api kecil terlepas dari kepalanya dan berubah menjadi kolam kira-kira 600 meter di langit, di mana esensi petir mendidih memancarkan energi pedang. Di stratosfer, awan kesusahan menghilang. Energi batin Dong Fang Hao mulai berkembang menjadi kekuatan abadi. Apa itu saja? Binatang kesengsaraan itu tidak sekuat yang saya harapkan. Dong Fang Hao terhuyung-huyung dari perkembangan anti klimaks, tetapi tidak membuang waktu untuk mengabaikan manifestasi ilahi dan terbang menuju kolam esensi kesengsaraan. Ledakan. Sebuah kaki raksasa muncul entah dari mana dan menendangnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatannya yang tak terbendung akan melemparkannya ke udara. Siapa ini? Dong Fang Hao melebarkan matanya dengan panik dan tidak percaya. Momentum yang melemparkannya kembali terlalu besar.
Dia tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, dan harus menyaksikan dua sosok mendekati esensi kesengsaraan dan mengumpulkan kolam dengan flip tangan. Lu Yun. Dongfang Hao berteriak dengan frustrasi yang tragis. Kamu dan aku tidak akan pernah hidup berdampingan dengan damai. Bam! Sebuah pedang muncul di antara langit dan bumi, menjangkau seluruh dunia abadi dan melemparkan bayangan yang menjulang di bawah. Fenomena kenaikan. Fenomena kenaikan meliputi seluruh dunia lebih megah dan lebih mencolok daripada selama kenaikan Zhao Shuang. Itu, untuk semua maksud dan tujuan, sebanding dengan fenomena mengejutkan yang terjadi selama kelahiran pohon karma. Teriakan pedang yang tak terhitung banyaknya bergema di dunia abadi, disertai dengan aura pedang tanpa batas yang mengubah seluruh dunia menjadi lautan pedang. Sword Divine telah naik ke keabadian. Setiap makhluk abadi di dunia sangat menyadari fakta tersebut. Selalu bersembunyi dalam bayang-bayang, terkadang muncul untuk mengacaukan status quo, Sword Divine akhirnya menjadi abadi. Ini adalah pedang ilahi yang naik ke keabadian. Seseorang berteriak ketakutan. Lalu bagaimana dengan fenomena berbentuk pohon terakhir kali? Banyak yang menyadari inti masalahnya. Terakhir kali, dunia menyaksikan penampakan pohon emas. Kebijaksanaan yang berlaku pada saat itu adalah bahwa itu adalah fenomena kenaikan Sword Divine. Namun, pedang ilahi yang memotong dunia sekarang dan simfoni pedang lebih cocok untuk kenaikan pedang ilahi. Tetapi dalam hal ini, siapa yang terakhir kali melakukannya? Lu Yun. Lu Yun telah terlihat hanya beberapa hari sebelumnya, fenomenanya hanyalah hamparan energi ungu beberapa ratus kilometer. King Yu. Dia belum abadi. Mungkin ada jenius tak tertandingi lain yang tersembunyi di dunia yang tidak diketahui siapapun. Dia benar-benar lebih baik dariku. Di Provinsi Senja, di dalam kota Dao, mata Zhao Shuang meredup karena kesedihan. Fenomena kenaikan memerintahkan potensi abadi dan hampir selalu menentukan ketinggian yang akan dicapai seseorang di masa depan. Benar, fenomenanya sendiri juga telah mempengaruhi seluruh dunia, tapi itu masih kalah dibandingkan dengan Sword Divine. Sementara itu, Dongfang Hao mengamuk karena marah. Inti dari kesengsaraannya telah dicuri. Dia bisa menebak identitas pelakunya bahkan jika dia membuang otaknya. Lu Yun. Esensi kesengsaraan bisa meredam tubuh abadi dan memperkuat fondasi abadi seseorang. Dan jika dia tidak membutuhkan semuanya untuk dirinya sendiri, dia masih bisa menggunakan sisanya untuk memperkuat klan dan bawahannya. Tapi sekarang, cairan esensi yang membentuk danau selebar 600 meter telah sepenuhnya diklaim oleh Lu Yun, kerugian yang hampir membuat Dongfang Hao gila. Pria, sebarkan formasi. Jangan biarkan dia kabur apapun yang terjadi. Dia mengoceh seolah-olah sudah sangat gila. Fenomenanya masih tertinggal di udara, tapi dia sudah kehilangan semua ketenangannya. Ledakan. Aura pembunuhan yang muram menyebar ke laut sejauh 1 juta kilometer. Cahaya seperti mimpi berkelap-kelip di langit saat 1088 formasi pembunuh tiba-tiba naik ke udara, menyegel ruang dalam radius 500.000 kilometer. Siapa bilang aku akan pergi? Sebuah suara acuh tak acuh muncul, diikuti oleh kaki raksasa selebar lebih dari 5 km yang jatuh dari langit dan menginjak Dongfang Hao. Dongfang Hao melihat merah. Dia telah menjadi keabadian sejati yang naik kehampaan, tetapi replika Lu Yun, Xing Chen, adalah keabadian emas puncak. Di dalam replika, jantung dan paru-paru surga dan bumi bergema secara harmonis dan menghasilkan pasokan kekuatan yang tidak ada habisnya. Sekarang tubuh utama Lu Yun juga telah menjadi abadi. Rohnya yang baru lahir telah mendorong kekuatan Xing Chen ke alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seni kematian, manipulasi ukuran. Lu Yun telah menjadi raksasa yang sangat besar. Melangkah dengan satu kaki, dia menenggelamkan Dongfang Hao langsung ke laut, mengaduk ombak yang luar biasa di Laut Barat. Memang, Lu Yun tidak pergi. Bagaimana dia bisa, ketika daerah itu diblokir oleh beberapa lapisan formasi? Kecuali Fei Ni tiba dan mengoperasikan orb formasi Yin dan yang bersamanya, akan sangat sulit untuk menembus formasi pembunuhan kuno. Adapun Holy Lord Ashu, dia telah dibawa ke langit untuk menangkal pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui. Lu Yun. Dongfang Hao berjuang di bawah kaki Yun, mendidih karena marah dan marah, tapi dia tidak bisa melepaskan amarahnya yang terpendam tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Dia baru saja mengatasi kesengsaraannya dan menjadi keabadian yang naik kehampaan. Ini seharusnya menjadi momen paling mulia dalam hidupnya, namun dia mendapati dirinya hancur di bawah kaki seseorang, tidak bisa bergerak. Dia akan meledak dengan amarah. Sementara itu, fenomena kenaikannya terus menelan energi tanah, siap mengalir ke dirinya dan meningkatkan kekuatannya setelah mencapai penyelesaian. Kenapa kau meneriakkan namaku? Suara Lu Yun di kejauhan datang dari atas. Namun, tidak ada yang bisa melihatnya. Hanya kaki raksasa dan setengah anak sapi yang terlihat. Dongfang Hao tersedak amarahnya. Beberapa barang bukan milikmu untuk dimiliki,
jadi aku akan mengambilnya sebagai penggantimu untuk saat ini. Ketika Anda tumbuh cukup kuat, jangan ragu untuk datang menemukan saya dan mengambilnya kembali. Sebuah tangan raksasa turun dari langit dan meraih pedang pembantaian. Bajingan, Dong Fang Hao berjuang dengan panik, tetapi kaki Lu Yun mirip dengan gunung lima jari yang memenjarakan Raja Kera. Tidak peduli seberapa keras dia melawan, Sword Divine tidak dapat melepaskan diri dari kaki raksasa yang menghancurkannya. Sebaliknya, tangan Gubernur Senja melilit pedang pembantaian. Bergetar keras, pedang itu mengeluarkan sinar aura mematikan yang membelah tangan Lu Yun, memercikkan darah merah terang ke udara. Membuka. Dengan teriakan nyaring, gerbang abis terbuka lebar dan menarik pedang pembantaian ke dalam kerajaan neraka. Berhenti. Jeritan marah bergema di langit ketika seorang lelaki tua berambut putih membawa pedang di punggungnya tiba-tiba muncul. Pedangnya keluar dari sarungnya dan menebas lurus ke arah Lu Yun. Seberkas cahaya raksasa sepanjang 5.000 km panjangnya membelah langit dan menghantam Lu Yun dengan keras. Enyahlah. Holy Lord Ashu menjawab dengan baik dan menghilangkan semua akumulasi kekuatan hidup di dalam dirinya, kembali ke keadaan sebelumnya sebagai mayat hidup. Aura kematian melonjak di udara, mengubah lingkungan menjadi dunia bawah skala kecil. Ghostfire membara dari sosoknya, Ashu menyambut pedang dengan pukulan eksplosif. Ledakan. Ketika keduanya bertabrakan di udara, ruang mulai robek. Orang tua itu memerah bit saat pedangnya hancur menjadi percikan cahaya dingin. Dia batuk darah, dan sosoknya kehilangan sebagian besar kekuatannya. Tuan Suci Dunia Bawah. Dia berteriak ketakutan. Mengapa kamu datang ke dunia abadi? Apakah kamu tidak takut bahwa pembangkit tenaga listrik dari 3 cakrawala akan datang bersama untuk membunuhmu? Orang tua itu telah menyadari bahwa Ashu bukanlah Raja Suci biasa, tetapi salah satu dari kedalaman dunia bawah, sebuah eksistensi yang mirip dengan alam primordial yang abadi. Di dunia abadi, keberadaan seperti itu tidak terkalahkan. Dimanapun seorang Raja Suci berdiri, daerah sekitarnya menjadi domain dunia bawah mereka. Ghostfire menyala di matanya, Ashu menatap dengan dingin pada lelaki tua itu dan gagang pedangnya yang sekarang tanpa pedang. Aku tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu, jadi tersesat. Kamilah yang seharusnya pergi, selalu Yun. Setelah mengumpulkan Sword of Slaughter ke dunia bawah, dia kembali ke ukuran normalnya. Kalau begitu, semoga harimu menyenangkan sekarang. Dengan langkah tanpa batas, dia melangkah jutaan kilometer jauhnya dalam satu langkah dan berhasil melarikan diri. Ashu menatap kosong, tercengang oleh perubahan situasi yang tiba-tiba. Dengan cepat menyusun ulang dirinya, dia segera menyegel esensinya dan menghilang dari pandangan. Lu Yun telah mencuri esensi kesengsaraan dan mengambil pedang pembantaian. Di sini, Sword Divine ada di kandang, jadi siapa yang tahu trik lain apa yang mungkin dia tinggalkan. Untungnya, Tuan Suci telah menyegel esensinya tepat waktu. Lebih lama lagi dan dia mungkin benar-benar selamanya tidak dapat hidup kembali. Mencuri fenomena kenaikan Dong Fang Hao. Fenomena kenaikan terhubung ke dunia itu sendiri. Selain yang bersangkutan, dunia itu sendiri akan membalas siapapun yang cukup sembrono untuk menyentuh mereka, menghancurkan tubuh mereka dan menghapus dao mereka. Apa yang terjadi padaku barusan? Mengapa saya membiarkan anak itu menyeret saya ke dalam kegilaannya? Ashu menggerutu selama penerbangannya. Dia telah mengekspos dirinya yang sebenarnya di siang hari bolong. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini, tetapi jika monster tua di dunia bawah mengetahuinya, mereka pasti akan muncul untuk menyeretnya kembali. Di langit, fenomena kenaikan seperti pedang menyatu menjadi bentuk akhirnya dan secara bertahap bergabung menjadi sosok Dong Fang Hao. Pandangan kosong di matanya, Sword Divine berbaring telentang di dasar laut, membiarkan fenomena besar kenaikan menyapu dirinya, meningkatkan kekuatannya dan menyembuhkan luka-lukanya. Penghinaan murni. Dia belum pernah dipermalukan dalam hidupnya. Mulai dari hari kelahirannya, dan terutama setelah dia mendapatkan pedang kekacauan, hari ini menandai penghinaan terbesar yang pernah dia derita dalam hidupnya. Bagaimana semuanya menjadi seperti ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. 1. Dalam novel Tiongkok Perjalanan ke Barat, Sun Wukong, juga dikenal sebagai Raja Kera, memberontak melawan surga, dan akhirnya dihukum oleh Buddha dan dipenjarakan di bawah Wu Zishan, Gunung Lima Jari, selama 500 tahun. Biksu Tang, Xuanzang, akhirnya membebaskannya sehingga Raja Kera dapat mengantarnya dalam perjalanannya ke barat untuk mencari sutra. Tidak ada jiwa di dunia yang tidak menyadari kenaikan Sword Divine ke keabadian. Beberapa iri padanya, yang lain iri padanya, dan beberapa lagi takut, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi selama kesengsaraannya. Jika mereka mengetahui bahwa pedang ilahi yang terkenal tidak hanya telah dirampok esensi kesengsaraannya dan hartanya yang paling berharga, tetapi bahkan telah diinjak dan ditenggelamkan ke laut, mungkin banyak yang akan menertawakan kemalangannya. Seolah-olah,
Pembunuhan besar-besaran terhadap klan Dongfang melambat menjadi merangkak. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia tumbuh setelah kesengsaraannya, dan jika dia mengamuk untuk membalaskan dendam kerabatnya, hanya sedikit di dunia yang bisa menahannya. Guru, aku telah mengecewakanmu. Beberapa waktu kemudian, Dongfang Hao muncul dari dasar laut dan menatap pria tua berambut putih itu dengan sedih. Itu bukan salahmu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa meramalkan bahwa Lu Yun akan berkolusi dengan seorang raja suci dari dunia bawah? Tapi aku kehilangan pedang pembantaian dan esensi kesengsaraan. Itu adalah kehilangan yang sulit untuk ditelan. Dia masih bisa melunakkan tubuh keabadiannya dan membentuk fondasi keabadiannya dengan bahan dan harta berharga lainnya tanpa esensi kesengsaraan, tapi dia berencana menyimpannya untuk junior klannya. Lebih penting lagi, dia kehilangan pedang pembantaian. Itu tidak penting, itu tidak lain adalah esensi kesengsaraan. Bukankah yang disebut Lu Yun menggunakan esensi kesengsaraan sebagai hadiah untuk membunuh makhluk abadi Dongfang? Anda bisa membuat beberapa garis keturunan klan dan menukarnya dengan hadiah. Orang tua itu membuang gagang pedangnya yang tidak berbilah dan menghibur muridnya. Adapun Sword of Slaughter itu tidak lain adalah bagian dari kehendak Sword of Chaos. Selama Anda mengambil hati pedang, pedang pembantaian dan pedang warisan akan kembali kepada Anda. Namun, kedatangan Tuan Suci dari dunia bawah adalah masalah besar. Pria tua itu tiba-tiba berubah serius. Baru-baru ini, beberapa kun busuk berenang keluar dari dunia bawah dan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik. Dan sekarang kita memiliki Tuan Suci yang menginjakan kaki di dunia abadi ini bukan masalah sepele. Aku harus pergi ke dunia bawah sekarang dan mencari tahu apa yang terjadi di sana. Juga, makhluk dari Laut Darah telah kembali ke daratan. Tujuan mereka mungkin adalah dunia pusat, jadi menjauhlah dari Laut Darah untuk saat ini dan jangan memasuki dunia pusat. Tunggu aku kembali untuk mengambil keputusan. Terakhir, jangan memprovokasi Lu Yun dengan cara apapun, Tuan Suci dari dunia bawah bukanlah seseorang yang bisa kita sakiti. Dengan itu, lelaki tua yang kultivasinya telah mencapai alam yang tak terbayangkan, melayang ke udara dan mengedipkan mata dari keberadaannya. Dongfang Hao melihat ke bawah, matanya dipenuhi dengan campuran kegilaan dan nafsu membunuh. Apakah Tuan Suci benar-benar seseorang yang tidak bisa saya provokasi? Senyum jahat dan membunuh muncul di bibirnya. Jadi katakan padaku, bagaimana kamu akan memberiku kompensasi? Ashu terus-menerus mengoceh selama perjalanan mereka kembali ke Provinsi Senja. Sekarang ritme pernapasannya telah terganggu, sosoknya diselimuti oleh aura kematian yang intens. Semua kekuatan hidup yang dia kumpulkan dengan susah payah telah lenyap untuk selamanya, memaksanya untuk kembali ke keadaan mati aslinya. Aku menggunakan kekuatan esensi intiku untuk menghentikan serangan pedang kentut tua dari alam masuk untukmu. Sekali lagi dan aku akan selamanya kehilangan kesempatan untuk dihidupkan kembali. Tambahnya dengan sungguh-sungguh. Terlebih lagi, saya telah mengekspos kekuatan saya untuk dilihat semua orang. Fosil tua di dunia bawah akan mengetahuinya cepat atau lambat, dan ketika mereka tahu, mereka pasti akan menyeretku kembali ke sana. Kamu menghasilkan banyak uang kali ini, tapi bagaimana denganku? Saya telah membayar harga yang sangat mahal, jadi bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada saya? Saya telah menemukan dua jenis metode pernapasan, satu dari logam dan satu dari api. Lu Yun menghentikan langkahnya sebelum menjawab. Mereka dapat melunakkan jantung dan paru-paru tentu saja, jika kelima organ dapat dikumpulkan dan kekuatan dari 5 elemen dibentuk menjadi satu siklus lengkap, Anda seharusnya dapat segera hidup kembali dan membebaskan diri dari belenggu dunia bawah. Meskipun dia juga seorang raja suci, Ashu tetap menjadi penjaga makam. Dengan pergi tanpa izin, dia telah melanggar kehendak dunia bawah, jadi orang-orang secara alami akan dikirim untuk membawanya kembali. Namun, jika dia bisa hidup kembali, dia akan melepaskan statusnya sebagai penjaga makam dan melarikan diri dari pengaruh dunia bawah. Benarkah? Mata Ashu berbinar. Dia sebelumnya hanya mengolah pernapasan logam, tapi itu sudah cukup untuk mengisi tubuhnya dengan kekuatan hidup tak terbatas yang terus-menerus menggerogoti aura kematian di dalam dirinya. Lebih tepatnya, ini bukan metode pernapasan dalam arti sebenarnya metode pernapasan adalah cara untuk membentuk paru-paru, tambah Lu Yun setelah berpikir. Adapun metode penempaan jantung, itu dimaksudkan untuk menyinkronkan frekuensi detak jantung dengan irama pernapasan Anda, untuk mengimbangi oposisi intrinsik antara 5 elemen. Dia dengan lembut memeriksa paru-paru dan jantung surga dan bumi di dalam replikanya. Irama pernapasan Xing Chen dan detak jantungnya membentuk resonansi yang luar biasa. Ketika disinkronkan, jantung yang terkait dengan api dan paru-paru yang terkait dengan logam dapat membebaskan diri dari konflik antara dua elemen dan mencapai harmoni yang sempurna. Selain itu, dia secara bertahap dapat memperoleh metode pernapasan yang dikaitkan dengan api dari metode pernapasannya.
Semua ini dimungkinkan oleh formula Dao Qingyu. Dalam arti kata yang paling ketat, Anda bisa menyebutnya metode pernapasan, tapi itu lebih dekat dengan metode penempaan organ, semacam seni penempaan tubuh. Mata Lu Yun berbinar. Dia akhirnya menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan rangkaian metode kultivasi ini. Seni penempaan tubuh adalah seni yang beredar dari dalam keluar, dari organ ke daging, untuk memperkuat tubuh secara metodis dan perlahan-lahan membuatnya menjadi benteng yang tidak bisa dihancurkan. Dengan begitu, seseorang dapat menyerap dan menggunakan lebih banyak energi dari alam. Pada gilirannya, seni tempur seseorang akan tumbuh lebih eksplosif. Memang benar bahwa makhluk abadi melatih tubuh mereka juga, tetapi hanya sebagai efek samping dari kultivasi mereka. Jeroan mereka lemah dan tidak tahan dibaptis dari energi tanah. Sebaliknya, seni penempaan tubuh saya sengaja dibuat untuk memperkuat daging. Tentu saja, itu juga akan menghasilkan vitalitas yang lebih besar dalam prosesnya. Budidaya tradisional berpusat di sekitar semangat yang baru lahir. Semakin kuat roh yang baru lahir, semakin besar kekuatan abadi. Fisik seseorang cenderung diabaikan sama sekali. Namun, tubuh yang kuat adalah gerbang sejati menuju kekuatan yang lebih besar. Setelah kembali ke kota Dao, Lu Yun mulai merumuskan seni penempaan tubuh bersama dengan Qingyu. Adapun esensi kesengsaraan dan pedang pembantaian yang dia peroleh dari Dong Fang Hao, dia melemparkan itu ke belakang pikirannya dan terus melupakannya. Dia memang memikirkan sesuatu dan segera memerintahkan Xing Chen untuk tampil di depan umum dan membatalkan hadiah di klan Dongfang. Pedang ilahi Dongfang Hao sekarang menjadi makhluk abadi yang fenomena kenaikannya memengaruhi seluruh dunia makhluk abadi. Ini menjadikannya salah satu pembangkit tenaga listrik yang lebih besar dan oleh karena itu, berburu makhluk abadi Dongfang adalah misi yang penuh dengan bahaya. Agar tidak membahayakan sesama makhluk abadi, dengan ini saya menyatakan hadiah di klan Dongfang batal demi hukum. Banyak dari mereka yang menghela nafas lega mendengar berita itu. Tidak ada yang begitu bersemangat untuk melawan Dongfang Hao sampai mati setelah kenaikannya, waspada karena mereka akan murka. Namun, sama banyak yang merasa sayang untuk melepaskan esensi kesengsaraan dan proyeksi bunga Dao. Oleh karena itu, Lu Yun membatalkan bounty-nya tanpa ragu adalah keputusan untuk merayakannya. Namun, beberapa orang sedih mendengar berita itu. Misalnya, seorang Dongfang Hao menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya untuk membuat garis keturunan Dongfang pada manusia biasa, hampir batuk darah ketika dia mengetahuinya. Kepala paviliun panorama sudah kehabisan akal. Cucu perempuan kesayangannya yang berusia kurang dari 2 tahun, Liu Qingmiao yang tak tertandingi, membuat keributan tentang membuang fondasi abadinya untuk berkultivasi lagi dari awal. Begitu terkejut bahwa jiwanya akan pergi dari tubuhnya, Tuan Paviliun hampir berlutut untuk memohon padanya untuk berubah pikiran. Bagaimanapun, fondasi abadinya telah ditempa oleh pil keturunan surga. Ketika sampai pada masa depannya, langit adalah batasnya. Paling tidak, dia terikat untuk menjadi eksistensi yang mirip dengan kaisar primordial kuno. Mengapa dia ingin memutuskan fondasi itu? Master Paviliun sangat tidak mau, lebih dari tidak mau. Namun, tauge kecil yang berusia kurang dari 2 tahun ini, keberadaan panorama paviliun yang paling berharga, putri kecil Liu Qingmiao, tidak akan mendengarkan siapapun selain tuannya Lu Yun dan istrinya Qingyu. King Ruyan, lupakan saja, dia menuruti setiap keinginan anak itu, sementara Yue Longsha, Zuyan, dan naga kecil yang bandel semuanya telah ditundukkan dan terlihat berlarian di sekelilingnya hari demi hari. Hampir kehilangan akal sehatnya, penguasa paviliun melesat ke cahaya keemasan bersama Liu Qingmiao dan tiba di luar pintu Lu Yun. Lu Yun, keluar sekarang juga. Kepala-kepala di kota Dao terangkat mendengar suaranya yang menggelegar dan menatap kediaman Lu Yun dengan kaget. Apa masalahnya? Mengapa kepala paviliun panorama begitu marah? Apakah aliansi pedagang dan Lu Yun bertengkar? Apakah mereka akan menjadi musuh? Pemandangan Tuan Panorama bergegas ke kediaman Lu Yun dengan mata merah memicu imajinasi merajalela orang banyak. Kekuatan provinsi senja saat ini, kekayaan kota Dao itu semua berkat aliansi pedagang. Jika mereka berselisih dengan Lu Yun, kita tidak akan terlalu takut dengan provinsi senja. Tidak banyak yang perlu ditakuti. Namun yang lain mengangkat bahu. Di medan perang Witerdeo Major, para pemberani provinsi senja telah menyapu legiun beberapa jurusan dan menaklukkan wilayah yang dulunya milik Mayor Agung. Selain itu, pertunjukan Das Palankes dalam pertempuran Laut Utara bahkan lebih luar biasa. Bayangan 2 kura-kura hitam sekarang terukir dalam pikiran umum. Bahkan tanpa dukungan aliansi pedagang, provinsi senja hanya akan kehilangan sedikit kekayaan paling banyak. Lu Yun masih memiliki banyak harta, dan dia selalu bisa menemukan saluran lain untuk menjualnya. Ketika pemimpin aliansi pedagang lainnya mendengar berita itu, mereka bergegas menuju tempat kejadian, takut akan skenario terburuk.
Apa masalahnya? Xing Chen berjalan keluar dan menatap Tuan Paviliun dengan bingung. Lu Yun tidak bisa dihindarkan karena dia telah mencapai tahap penting dalam usahanya untuk mengembangkan seni penempaan tubuh dengan King Yu. Kacang manis kecil, apakah kamu membuat kakekmu marah lagi? Dia buru-buru mengambil tangan Liu Qingmiao dari kakeknya dan memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia memastikan dia tidak terluka, dia menatap kepala paviliun dengan waspada. Orang yang paling memanjakannya di seluruh provinsi senja secara alami adalah Lu Yun. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Im yang nakal? Dia mungkin salah satu bagian jiwa rubah kecil di kehidupan masa lalunya, tetapi di sini dan sekarang, jiwanya telah direformasi menjadi keseluruhan yang lengkap dan semua ingatan tentang kehidupan sebelumnya terhapus. Sekarang dia hanyalah Liu Qingmiao, murid pendiri Lu Yun. Gadis kecil itu naik ke bahunya dan memasang wajah lucu ke arah kakeknya, yang balas menatapnya, terengah-engah karena marah. Lu Yun tampaknya telah menegurnya, tetapi kenyataannya, dia telah mengamati penguasa paviliun selama ini. Tuntutan di matanya jelas, hal lama, apa yang kamu lakukan pada muridku yang tersayang? Kamu? Tanya dia. Master paviliun memelototi Lu Yun untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya mendengus marah. Murid tersayang Anda ingin membuang inti abadi dan berkultivasi lagi dari awal. Dia membawa cucunya ke Lu Yun dengan harapan gubernur akan mencegahnya dari ide liar ini. Lu Yun berkedip, lalu menoleh untuk melihat gadis kecil yang duduk di bahunya. Dipahat dengan indah seperti boneka, wajah kecilnya benar-benar tulus. Ketika dia bertemu matanya, dia mengangguk dengan tegas. Tuan, saya ingin berkultivasi dari awal, katanya dengan suara kekanak-kanakan yang manis. Dari awal, Lu Yun mengangguk dengan lembut. Kalau begitu mari kita lakukan. Kebetulan, saya memiliki metode kultivasi yang cocok untuk Anda seperti sarung tangan. Ledakan. Mendengar itu, kepala paviliun kehilangan kesabaran. Liu tua, tenang dulu. Melihatnya akan meledak, 12 kepala aliansi pedagang lainnya bergegas maju dan menahannya. Di langit, mata iblis manusia perlahan terwujud. Kepala paviliun bergidik hebat ketika tatapan dingin mendarat padanya, dan dia buru-buru menekan kekuatannya kembali ke alam abadi yang agung. Seperti katak raksasa, dadanya naik turun saat dia menatap tajam ke arah Lu Yun. Hal terakhir yang dia harapkan untuk dilihat adalah pemuda yang menyetujui permintaan Liu Qingmiao seolah-olah itu tidak penting. Dan dia bahkan ingin merekomendasikan metode kultivasi. Tuan Lu, saya pikir masalah ini perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Penguasa Starcatch Atelier, salah satu dari 13 rumah pedagang, bergegas turun tangan. Bagaimanapun, fondasi abadi Qingmiao ditempa oleh pil keturunan surga. Dia memiliki potensi untuk menjadi kaisar abadi primordial. Sayang sekali membiarkan dia menghapus fondasinya dan memulai dari awal. Apakah seorang kaisar primordial ada gunanya? Lu Yun menyipitkan mata pada pria itu. Baiklah, aku tidak akan menyembunyikan hal-hal tertentu darimu lagi. Saya merasa memulai kembali dari awal adalah keputusan yang tepat. Kepala paviliun panorama mendengus, tetapi dia menahan diri untuk tidak berkomentar dan menajamkan telinganya, menunggu alasan Lu Yun. Bagaimanapun, pil keturunan surga adalah sesuatu yang efektif hanya pada janin yang belum lahir. Bahkan jika dia memperbaiki yang lain sekarang, itu tidak akan berguna bagi Liu Qingmiao. Mungkin kacang manis ini mendengar diskusiku dengan Yu kecil. Lu Yun dengan lembut menggaruk batang hidung Liu Qingmiao yang seperti batu giok. Tuan, berhenti menggaruk hidungku. Gadis kecil itu mengayunkan kepala kecilnya dari sisi ke sisi. Jika kamu membuatnya lebih kecil, aku tidak akan cantik ketika aku dewasa. Lu Yun. Tuan Paviliun. Kembali ke masalah yang ada, Lu Yun melanjutkan setelah sedikit jeda. Faktanya, makhluk abadi bawaan adalah bagian dari skema yang berjangkauan luas. Apa? Semua orang menatapnya dengan bingung, tetapi tidak ada yang memotongnya. Dari saat Dao abadi pertama kali didirikan, hingga periode waktu yang sangat lama setelahnya, tidak ada yang namanya makhluk abadi bawaan. Setiap abadi memulai perjalanan mereka sebagai manusia, dan mereka berkultivasi langkah demi langkah dan menghadapi kesengsaraan mereka sebelum naik ke keabadian. Kemudian suatu hari, jalur kultivasi terputus dan alam hampa menghilang. Saat itulah makhluk abadi pertama muncul dan apa yang disebut dunia abadi muncul. Saya dapat memberitahu Anda tanpa bayangan keraguan bahwa keabadian yang naik kehampaan saat ini jauh melampaui keabadian bawaan ini dari masa lalu, baik itu dalam kekuatan abadi atau roh yang baru lahir. Keabadian yang naik kehampaan memiliki fenomena esensi kenaikan dan kesengsaraan. Ini adalah Dao abadi dalam bentuk aslinya, cara yang didirikan oleh para pendiri di era purba. Adapun orang-orang abadi bawaan di era primordial, mereka hanyalah makhluk abadi yang dikebiri. Kaisar primordial kuno, 4 kaisar utama, kaisar surgawi dari berbagai aspek, atau apapun yang Anda miliki,
Bagi saya, mereka hanyalah cacing kecil yang menyedihkan, sombong, dan menyedihkan di tempat tinggi. Semua orang lupa bernapas untuk sepersekian detik. Jika King Miao memiliki tekad yang cukup untuk memutuskan fondasi keabadiannya dan berkultivasi lagi dari awal, saya secara alami akan sepenuhnya mendukung keputusannya. Lu Yun mengusap kepala kecilnya. Ikutlah dengan gurumu, saya akan menunjukkan cara berkultivasi dari awal. Tapi Tuan, Liu King Miao mengintip Lu Yun seperti anak ayam. Kakek memiliki pil Tribulation Traversing padanya. Itu dimaksudkan untuk kesengsaraan kakekmu. Jangan khawatir, tuanmu memiliki sesuatu yang lebih baik untuk kesengsaraanmu sendiri. 695.